mau ngedit dulu biar besok bisa upload animasi outcut. Udah ngapa jangan ngoceh mulu. Nah, udah berisik lu ah. Kesel gua. Harusnya jam segini gua masih tidur, tahu nggak? Orang mah di mana-mana, yang nebeng itu yang ngikut sama yang punya motor. Lah ini gua kudu bangun pagi biar bareng sama lu. Dah, udah sih, gitu amat lu sama temen. Asal lu tahu ya, harusnya jam segini gua masih peluk bantal. Ya, emang bantal lu cewek. Nggak usah berharap lu sama hubungan lu itu. Ya bukan gitu, gua tuh lagi mimpi indah, tahu nggak? Lebay. Mimpi apa emang lu? Gua mimpi nilai dolar turun drastis, sekolah gratis, lapangan kerja di mana-mana, negara berkembang pesat. Udah deh. Nggak usah mimpi lu. Mimpi lu nggak bakal jadi kenyataan. Ngeselin lu. Bingung gua apa yang ada di kepala lu. Rambut sama topi. Mau apa lu? Ya udah deh, turun dah, bro. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau Kok nggak aktif sih si bapak? Sama lagi Tante Molly juga. Awas lu besok nebeng lagi. Gua ceburin lu ke got. Tega lu. Gua tuh nebeng lu sengaja biar bisa quality time sama lu. Ngomong sana lu sama knalpot. Gua sama marah-marah mulu lu. Cepet tua. Ya, lu yang bikin gue cepet tua. Ya berarti gua berpengaruh. Ya iya berpengaruh buruk. Ya udah, yang penting berpengaruh. Udah. Pokoknya besok lu jangan nebeng. Oke, besok gua nggak nebeng, tapi gua jemput lu ke rumah jam 5. Jangan macam-macam dah lu. Biar kita punya waktu ngobrol lebih banyak, Dot. Bodoh amat. Kalau gua jemput beneran, lu bangun kagak? Pindah rumah gua. Pusing gua bang. Kenapa lu? Tadi pagi si Dinda marah-marah. Susu si Bisma habis. Sedangkan dompet gua isinya struk Indomaret doang. Ya, gua juga lagi seret lagi dok. Nggak bisa bantuin. Gua habis ngirimin duit ke si Cynthia. Gimana ya? Kalau gua kasbon ke Parungkan, gimana tuh bang? Dih, berani-beranian lu. Baru juga kerja berapa hari? Iya sih. Habis gua bingung bang. Si Dinda tiap hari muter-muter keliling rumah. Ngapain anjir? Nyari suami yang tanggung jawab katanya. Kocak lu. Makanya kerja yang rajin. Biar nanti kalau si Dinda marah, minimal lu dimarahinnya sambil pegang duit. Iya bang. Ya udah kalau gitu gua minjem temen gua aja dah. Nanti sore pas pulang kerja. Nah ya udah coba. Selamat pagi Bapak Security. Pagi Pak Supir. Udah ngopi belum nih? Kagak ada yang bikinin. Kalau lu ke dalam bikinin gua kopi ya sekalian. Oke siap tuan. Tapi gulanya jangan banyak-banyak. 79 butir aja. Lu hitung pokoknya. Ogah banget gua harus ngitungin satu-satu. Biar lu ada kerjaan, kawan. Lu kira gua nggak punya kerjaan apa? Ya udah, pokoknya gulanya 79 butir aja. Udah sono. Kenapa harus 79 gua tanya, ha? Kalau lebih satu diabetes gua. Beda satu doang koplak. Ngeselin lu. Ya udah ya bang. Yuk. Bang, gua langsung ke belakang aja ya. Mau bakar sampah rumput bekas kemarin. Oh ya udah ya dok. Oh, jadi bapak lu udah nggak ada, Yot? Iya. Innalillahi. Yang nggak wafat juga, Codot. Ya. Parah lu dot. Dia ke Bandung katanya nyusulin Tante Molly. Oh. Kirain. Enak dong, gak ada yang marah-marah. Emang lu suka dimarahin dot? Bi, nggak tahu aja lu. Gua ngelamun aja diomelin. Serius lu? Emang ngelamun salah? Makanya, kata bokap lu, orang kerja jangan ngelamun. Orang gua ngelamun mikirin kerjaan. Ya menurut gua sih, sesekali Parungkan memang butuh liburan bro. Baik juga buat kesehatan. Kesehatan siapa, Bi? Kita. Pada PA lu dasar. Bapak gua itu. Bukan begitu Yot. Ini ilmu kehidupan. Bener. Menurut penelitian yang baru gua bikin barusan, tingkat ketenangan rumah meningkat drastis ketika Parungkan berada di luar kota. Berak lu. Parah. Oh iya, mending si Kona suruh kesini dah. Nggak betah gua nggak ada karakter stres. Iya bener. Ntar yang jaga gerbang siapa? Si Aldo aja udah. Lagian juga dia nggak ngapa-ngapain di belakang. Udah rapi kerjaannya. Cepet juga dia kerjanya. Gue curiga dia punya saudara kembar. On lu. Ya udah, telepon Gi. Kita mampir Genless Zone Zero. Ya dah. Halo, apaan? Sini nak ke atas, ke kamar si Peot. Lagi ngumpul nih kita. Ngumpul apaan? Ngobrol lah, masa main bulu tangkis di kamar. Terus gerbang siapa yang jaga? Suruh aja si Aldo sebentar. Emang boleh? Boleh lah. Lu pikir gerbang itu kayak bayi? Harus dijagain tiap detik? Ya kagak juga sih. Makanya. Tapi kalau ada maling gimana? Jam segini maling juga baru bangun, nah. Iya sih. Lagian kalau ada maling, si Aldo juga bisa teriak maling. Kalau malingnya nggak denger? Congen berarti tuh. Udah berubah, banyak basi-basi lu. Ya udah, iya. Ya udah, tutup dulu. Gua mau serah terima gerbang. Lebay, set dah. Yaudah.
Dok, gua mau ke atas bentar. Gua dipanggil anak-anak. Lu jagain gerbang dulu ya. Oh, oke Bang. Bawa aja tuh kopinya. Takut gua lama. Oh, siap Bang. Oh iya, lu udah tahu kan tugas satpam apa aja? Jagain rumah kan? Salah. Hah? Apa dong? Nunggu. Nunggu apaan? Gua juga kagak tahu. Pokoknya nunggu aja. Ada-ada aja lu ah. Berat juga ya Bang kerjanya. Makanya orang ngelihat gua diem doang. Padahal otak gua kerja terus. Otak, mikirin apaan lu? Macem-macem dah. Contohnya, kalau semut jatuh dari pohon, dia sakit apa kagak? Waduh, nggak jelas lu. Ya udah gitu aja ya. Kalau ada tamu bukain gerbang. Kalau kagak ada, Ya kagak usah dibuka Bang. pinter lu. Makasih Bang, makasih. Kalau ada yang nyari gua bilang aja lagi rapat. Kalau ditanya rapat apa, bilang aja masih dirapatin gitu ya. Oke siap. Ya udah. Jadi gini ceritanya. Aduh, ya, ayo, ya. Ya udah lanjut. Waktu gua pulang nongkrong semalam. Ya, ayo. Oke. Ayo, terus. Ganggu nih anak. Lanjut. Kan gua pulang. Iya, nah, mantap. Yes, ya. Seru juga nih. Lu ngapain sih? Berisik banget HP lu. Sorry. Kasihkan gua. Main apaan sih? Seru sendiri lu dari tadi. Gua lagi main Zenless Zone Zero. Ini game lagi rame banget nih. Nyesel lu kalau nggak main game ini. Ya, mana coba gue lihat. Lah, ini mah gua tahu. Itu hero yang lu pakai, Felina kan? Siapa Helena? Felina itu karakter rank S dengan tipe elemen wine pertama di Zenless Zone Zero. Cantik banget lagi. Rambutnya perak, apalagi gerakannya pas nge-skill. Elegan pokoknya. Dan deadly banget. Lihat tuh. Gila, gerakannya gemulai banget pas pegang kipas. Kelihatannya semut. Ada damage wind slash gitu. Tapi yang paling gua suka nih, pas dia buka kipas jadi gede, bisa salto-salto lincah gitu. Nah, iya. Felina juga karakter utama yang membimbing proxy saat memasuki kota baru, Rose Khalifer. Lebih tahu lu nak wawasannya ketimbang gua. Iyalah. Lu mah pada norak emang. Gua kemarin gacha berhasil dapat Norma cuy. Hah? Emang lu main juga ya? Mana? Nggak cuma Felina. Di season 3 ini ada Norma juga. Itu siapa lagi? Norma itu karakter rank S dengan tipe elemen fire. Dia memiliki sifat kreatif, eksentrik, dan terkadang agak gila ilmiah saat bereksperimen dengan bambu. Norma salah satu anggota penting faksi ISD yang membantu investigasi di wilayah baru Rose Khalifer. Duar meledak. Tuh gitu tuh serangannya. Bocil yang suka meledakkan musuhnya. Best. Di season 3 ini kita dikasih karakter baru gratis. Udah pada tahu belum? Pyroise kan? Nah iya. Tuh orang gua lihat efek gerakan pedangnya, keren banget. Bentar. Kok seru ya? Gua bisa join gak ini? Ya bisa lah Bi. Lu langsung klik aja link di deskripsi video ini. Nanti bisa mabar bareng kita. Season 3-nya seru banget Bi. Ceritanya di kota Rose Khalifer, kota elit dan penuh diplomatis politik gitu. Bahkan bisa hack CCTV dan kendaliin drone. CCTV? Drone? Bisa ngintip? Iya, investigasi, Yot. Oh, maksudnya investigasi? Tapi kalau gua baru download nggak bisa main di story bareng dong. Bisa kali. Sekarang udah ada fitur skip story. Hah? Jadi gua bisa langsung loncat ke season 3? Bisa. Widih, enak dong. Jadi buat yang baru main nggak usah takut ketinggalan. Langsung bisa masuk ke Rose Khalifer dan main bareng temen-temen. Pokoknya sebelum main lu gacha dulu dah. Emang harus? Emang lu nggak mau yang bening-bening, cantik, mulus dan halus? Masuk akal sih. Kalau nggak dapet Felina gimana? Ya gacha lagi. Kalau masih nggak dapet? Ya nangis. Ya, jangan didengerin. Mending lu kerjain event-event season 3 dulu. Hadiahnya banyak buat nambah pool. Nah itu, ada Good Morning Rose Khalifer, sama banyak event lain yang bisa bantu lu ngumpulin polychrome lebih cepat. Apalagi sekarang lagi anniversary. Hadiahnya banyak banget. Ada Engine, Mindscape buat upgrade Pyroise, 1600 polychrome, agent gratis, outfit gratis. Pokoknya banyak yang gratis. Beneran gratis semua? Iya. Developer lagi baik, Bi. Bukan! Mereka tahu dompet kita udah kritis. Mumpung lagi baik, jangan lupa klaim. Ada kode khusus dari gua buat tambahan 60 polychrome lagi. Wis, pro ya kalian. Gua download deh Zenless Zone Zero. Iya ya udah, gua mau login dulu dah biar bisa dapat Felina sebelum dot. Yuk teman-teman kita mabar. Jangan lupa download Zenless Zone Zero dari link di deskripsi dan pin komen di video ini ya. Kalian pasti merasakan keseruan yang sama dengan kita. Tuh, kalian bisa belajar main bareng si Robby. Player baru atau yang udah pensi balik lagi, ada fitur skip story langsung ke season 3 kok.
Yuk, kita tunggu ya. Yuk guys, kita main bareng. Pagi, Mas. Oh, iya pagi Pak. Cari siapa Pak? Anu, Mas. Saya yang dulu jaga rumah ini. Mau minta izin masuk karena payung saya ketinggalan di gudang belakang, Mas. Oh, iya iya. Bentar ya Pak, saya telepon satpamnya dulu. Oh, ndak usah. Kalau gitu, Masnya aja deh yang tolong ambilin payung di belakang. Biar saya tunggu di sini. Oh, oke deh Pak. Tunggu di sini sebentar ya Pak. Biar saya ambilin dulu ke belakang. Oke, Mas. Watur suhun yo, Mas. Iya iya Pak. Yang ini bukan Pak payungnya. Walah, bukan yang itu, Mas. Payung saya yang warna merah bunga-bunga itu loh. Waktu itu saya taruh di lemari dalam gudang. Atau mau saya anterin aja ke dalam? Nanti anterin saya lagi ke depan. Boleh deh, ayo. Syukurlah. Oh iya, itu kopinya nggak dibawa aja, Mas. Nanti diberakin burung loh. Di sini banyak burung, Mas. Ah, iya iya Pak. Saya minum aja deh, nggak usah dibawa. Bentar ya Pak. Ayo Pak, saya antar ke belakang. Oh iya, ayo Mas. Aduh, kok kelayangan ya? Kenapa, Mas? Enggak Pak. Aduh. Pak, tolong saya Pak. Aduh, kenapa ini? Tak beresin satu-satu ya. Jam berapa ini? Aduh, udah sore. Bi, Dot, Yat, bangun woi. Udah sore. Bi, Robi. Iya. Dot, Yat. Iya. Aduh, enak banget ya tidur. Jam berapa ini? Jam 5 anjir. Hah, jam 5? Serius lu? Iya. Waduh. Ayo, balik ah. Ayo. Itu si Aldo kasihan amat ya, sendirian aja di bawah. Lah, iya bener. Waduh, nggak enak gue jadinya. Udah sono turun duluan, Nak. Iya. Ayo, Bi. Ayo. Lah, kemana ini orangnya? Jangan-jangan pulang duluan lagi. Mana ada, orang dia pulang bareng gua. Oh iya. Apa ke belakang? Iya kali. Ya udah tungguin aja. Bi, itu apaan, Bi? Lah iya. Mas, saya pergi duluan ya. Maaf saya nggak pamit. Buru-buru soalnya. Aldo. Oh, lebay banget ada ipar lu. Pakai kirim surat segala. Lobet kali HP-nya. Mau kemana emang dia? Tadi sih bilangnya mau minjem duit ke rumah temennya. Oh, tapi bentar dah. Kenapa? Mas, saya pergi duluan. Maaf saya nggak pamit. Buru-buru soalnya. Perasaan si Aldo kagak pernah manggil gua Mas dah. Iya juga ya. Makanya, jangan-jangan dia pria Solo. Goblok lu. Gua serius ah. Ya udahlah, lagi pengen sopan kali sama lu. Makanya manggil Mas. Lu lagi ah. Ya terus lu mikirnya apa? Ya nggak mikir apa-apa sih. Nggak biasa aja gua dipanggil Mas. Ya udahlah, asal jangan Mbak. Ya udah ya balik. Ayo deh. Bentar deh, gua telepon Cipiat dulu. Halo Yot. Iya, Bi. Gua sama si Kona balik duluan ya. Oh, iya, Bi. Si Aldo ada. Kagak ada, dia ninggalin surat katanya pulang duluan. Oh, ya udah. Ntar malam kalau lu bete kasih tahu aja ya. Ntar kita nginep dah kalau perlu. Iya sih, bener. Pada nginep aja. Nongkrongnya di sini aja. Gue takut sendirian.
Ya udah ya gampang, ntar kabarin aja. Ya udah deh. Yot, Iya nak. kalau takut nonton YouTube aja di TV. Nonton apaan? Ada tuh nama channelnya Klik Horor. Makin takut bego. Ya udah ya, Yot. Iya ya, hati-hati. Ya udah ayo nak. Ayo ayo. Gue juga balik dulu dah ya. Ada tugas kuliah soalnya. Ngerjain tugasnya di sini aja. Anak-anak juga mau kesini katanya. Ya udah nanti habis mandi makan, gue kesini lagi sama Nana. Sekalian bawa laptop. Ya udah. Ya udah. Kalau ada apa-apa telepon aja ya. Ntar gue reject. Nggak jelas lo. Ya udah ya. Iya ya. Dot, kemarin pas gua ke rumah Parungkad, gua merhatiin ada bapak-bapak merhatiin rumah Parungkad terus. Dengan tatapan yang gak biasa, Dot. Dan kalau gua amatin, dia lagi merhatiin aktivitas kalian di rumah itu. Siapa bang? Orangnya kayak gimana? Pakai baju biru tangan panjang. Gua agak janggal sama gerak-geriknya, Dot. Jangan-jangan Pak Karto. Waduh, mana si Piot sendirian di rumah? Lah, emang Parungkad kemana? Katanya sih ke Bandung nyusulin Tante Molly. Waduh. Ayo, kita ke sana sekarang. Bentar bang, gue telepon si Piot dulu ya. Halo Dot. Dot, Pak Karto biasanya pakai baju apa ya? Kenapa emangnya? Udah coba aja. Iya, gonta-ganti kali. Tapi yang sering gua lihat sih pakai baju biru tangan panjang. Waduh, nggak salah lagi. Lu diem di situ. Gua sama Bang Topan OTW. Gua sekalian teleponin anak-anak juga nih. Emang ada apa sih, Dot? Udah, lu tenang aja ya. Tunggu gua ya. Ya tapi, Dot. Pak Karto, Bang. Pak Karpo siapa? Gua pernah denger ceritanya dari si Piot beberapa hari yang lalu. Cerita apa? Si Wildan bilang kalau Pak Karto ini orangnya berbahaya. Katanya dulu pernah bikin masalah besar sama keluarganya. Awalnya gue juga nganggep itu cuma cerita anak kecil. Terus? Tapi sekarang ciri-cirinya sama persis sama yang lu lihat, Bang. Berarti selama ini dia ada di sekitaran rumah Parungkad? Itu yang bikin gue kepikiran. Ayo, kita ke sana sekarang. Iya, Bang. Ada apa sih si Dot? Iya, bentar. Piye kabarele? Sendirian ya? Ada apa, Pak? Main yule? Main? Anjir, dari awal gue juga udah gak tega sih ninggalin dia sendirian di rumah. Bingung gua. Jadi ngerasa bersalah gua. Kalau gitu harusnya kita nggak usah pulang. Dot, kalau misalnya terjadi sesuatu, lu siapkan. Maksudnya apa, Bang? Gua rasa ini nggak bisa dianggap sepele, Dot. Parungkad sama si Molly nggak bisa dihubungin kan? Iya, terus? Ini pasti ada kaitannya. Waduh. Yot! Peot! Yot! 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 Peot! Yot! Yot! Ayo cari, cepet. Iya bang, iya bang. Yot! Peot! Yot! Di mana Yot? Peot! Dot, ini apaan, Dot? Astagfirullahaladzim. Yot. Gak mungkin temen gua dibunuh. Gak mungkin kan, Dot? Tapi ini darahnya masih seger, Bi. Ya Allah, gua lemes banget, Dot. Gimana ini? Sabar, Bi. Mudah-mudahan ini bukan darah si Peot. Bukan gimana? Jelas-jelas ini si Peot nggak ada. Tolongin gua. Tolongin gua. Shh, diam. Lu dengar suara nggak? Suara si Peot. Iya, itu di mana ya? Di atas kayaknya. Di ruangan gua. Oke, ayo ke sana. Ayo. Itu suara si Peot bukan? Lah iya bener bang, suaranya ada di atas. Ayo ke sana. Ayo bang. Yot. Lu kenapa? Yot. Yot! Yot, Buka, Yot, Yot, Peot! Peot.
Yot, Yot. Peot. Nah gitu kayak dari tadi, berisik. Kita dikelabuin. Pasti ini kerjaan si Karto itu. bangsat. Kalau sampai dia nyakitin temen gua habisin dia. Tenang dulu, Bi. Kita berdoa aja. Semoga si Peot nggak kenapa-napa. Ini kita lagi dikerjain sama si Karto, guys. Lebih waspada, jangan gegabah. Pokoknya mulai sekarang, kalian selalu dengerin aba-aba dari gua. Situasi kayak gini nggak boleh panik, oke? Nggak panik gimana, Bang? Kita ngelihat darah tercecer di lantai, di ruang tangga. Kemungkinan si Peot udah dilukain sama Pak Karto. Itu baru kemungkinan, Bi. Lihat nih, dia mancing kita pakai suara Peot lewat HP. Tandanya dia nggak bener-bener ngelakuin hal yang lu pikirin. Lebih tajam lagi, Bi, cara berpikir dia. Iya, Bang. Gue ikutin instruksi dari lu. Seneng banget aku. Malam ini ada yang ngajak aku main. Le, ayo kita main, Le. Kita main kucing-kucingan yuk, Le. Udah lama banget loh udah main kucing-kucingan kayak gini. Ini pasti seru banget loh. Selamat bermain. Yang bisa keluar tak kasih hadiah yo. Anjir, listriknya dimatiin. Bener-bener psikopat nih orang. Udah gemes banget gua liatnya. Pengen gua tumbuk kepalanya. Udah dia rencanain banget ini begini pasti. Kita harus tetap tenang, guys. Ayo, kita cari si Peotnya lagi. Pokoknya si Peot harus ketemu. Harus, nak. Dia sahabat kita. Dia saudara kita. Anjir, dikunci. Woi, kita dikunciin dari luar, anjir. Sialan, sialan. Licik banget si Karto. Gemes banget gua, anjir. Ada pintu lain nggak, Bi, selain pintu ini? Ada, Bang. Pintu samping sama pintu belakang, Bang. Ya udah, ayo kita ke sana sebelum dikunci semua sama si Karto. Yaudah, cepet. Karto. Karto. Anjing, siapa itu? Nenek-nenek, nak. Iya, gua tahu itu nenek-nenek. Masa si Gea? Tapi mukanya mirip si Tiffany. Ya, gua tabok lu. Ah, lagi begini bercanda mulu lu ah. Maknya kayaknya tuh. Kayaknya iya, Bang. Tapi dari mana munculnya itu ya? Bo, Bo. Karto, anakku sayang. Jangan main mulu, sayang. Jangan jauh-jauh dari Simbo. Oke, Mbok. Aku ndak kemana-mana kok. Aku bakalan selalu jagain si Mbok. Sekarang kamu sudah konco ya, Nang? Iya, Mbok. Aku lagi main kucing-kucingan. Seru, Mbok. Ah, kamu wis maem, Nang. Wis, Mbok. Pinternya anak Simbo. Ngapain tuh anjir? Kayak teletabis pelukan segala. Kangen kali dia itu. Udah lama nggak ketemu. Permasalahannya dari mana itu emaknya muncul? Gua curiga ada ruangan rahasia di belakang. Iya bener. Iya bener. Ya wis ya, Mbok. Aku main dulu yo sama anak-anak. Mbok balik dulu sana, Gi. Ya, jangan nakal ya, Nang. Simbo mau masak dulu buat konco-koncomu iku. Kasihan nanti lapar. Iya, Mbok. Makasih ya, Mbok. Iya, ya, Nang. Oke, sekarang gua ngerti. Kita ini lagi ngadepin orang psikopat yang kena tekanan mental. Jadi kita harus lebih hati-hati, oke? Mereka kalau mau nyakitin kita nggak pakai mikir loh. Dan lagi, kita jangan sampai nyakitin orang tua, oke? Waduh, rumit ini, Bang. Kita aja belum tahu keberadaan Peot di mana. Iya bang, kita cari tahu dulu keberadaan si Peot. Kagak tenang gua kalau si Peot belum ketemu. Tapi dua-duanya ada benernya juga sih. Di satu sisi kita khawatir sama keselamatan teman kita. Tapi di sisi lain, kita lagi ngadepin orang psikopat. Oke, gini aja. Gua sama si Kona cari pintu lain yang masih bisa dibuka. Lu, Bi, sama si Dot ke atas. Dari balkon, lu alihin perhatian ke si Karto. Gimana? Oke, Bang. Gua ngerti. Ayo, Bi. Gua tunggu di sini dulu ya. Mastiin kalau nggak ada orang lain di luar selain mereka. Oke. Woi, Karto! Lu kemanain temen gua si Peot? Bangsat lu! Sini hadapin gua! Koncomu aman, Le. Kalau mau menemui koncomu, kita main dulu yo. Kalau kamu kalah, koncomu bakalan aku potong-potong.
Anjir, lu kata temen gua kue bolu? Hah? Main potong-potong aja. Enteng amat lu ngomong. Karto, jangan macam-macam lu. Kenapa lu kunciin kita di dalam? Kenapa? Lu takut sama gua? Loh, ndak mungkin aku takut loh, Le. Wong aku kok yang ngendaliin permainan ini. Bangsat. Le, turun Le. Jangan main di atas, nanti jatuh. Biarin, Bo. Dia lagi main sama aku. Koncomu akeh temen ya, Nang? Yo wis, selesain tugasmu dulu. Kalau kamu bisa keluar dari sini, yo kamu yang menang. Kalau ndak bisa, yo temenmu isi peot itu tinggal lama. Berani banget lu ngomong kayak gitu. Gua habisin lu. Bi, tenang Bi. Ingat instruksi Bang Topan. Kita harus tetap tenang, jangan gegabah. Nak, ayo nak, kita cari pintu lain yang masih belum dikunci. Ayo, Bang. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Pakai nggak aktif lagi HP-nya. Nggak punya kuota kali ya? Udah tahu nggak punya kuota. Kalau mau main kabarin kayak apa gimana kek? Kebiasaan banget jadi laki. Kalau mau ngayap tapi susu sama pampersnya stok banyak sih nggak masalah. Mau nggak pulang-pulang juga bodo amat. Pak, si Aldo belum pulang ya? Belum kayaknya, ndak. Oh iya Dinda, tadi kata Bang Robi sih si Aldo ke rumah temannya dulu ada urusan katanya. Urusan apa? Mau minjem duit katanya. Tapi kenapa nggak bawa motor ya? Kata Bang Robi sih dijemput temennya. Kapan Bang Robi pulang? Tadi sebelum maghrib. Elunya tidur tadi pas maghrib. Lagian kamu Dinda kebiasaan banget tidur maghrib-maghrib. Nggak baik, ndak. Yaudah deh. Nah, ini dia pintunya, Bang. Pintu ini arahnya kemana, nak? Langsung ke halaman belakang deh kayaknya. Ya udah, gue coba buka dulu pelan-pelan ya. Jangan sampai pintu kebuka mengundang perhatian si Karto. Iya, Bang. Anjir, dikunci nak. Sialan si Karto. Rapi banget kerjaan dia. Sampai pintu kayak gini aja dikunci. Ya udah, awas tak. Ah, Nah, ya. shh, nak, tetap jangan berisik nak. Lu panggil si Dot sama si Robi, suruh turun ke sini, oke? Iya, Bang. Siap. Kira-kira ada senjata nggak ya di sekitaran sini? Loh, kok pingsan? Loh, iki sapa? Kok turun neng kene? Tani nak, ojo turun neng jombo. Mengko mlebu angin. Loh kok ora tangi? Kesel ta? Ojo guyon, tangi sih. Astagfirullah, kok meneng wae? Ojo nganti kenapa-napa ya. Ya wis, tak tinggal di sini ya. Woi, cepet turun, cepet. Kenapa? Bang Topan mau jalan keluar. Pintu belakang udah kebuka. Serius? Iya, cepet. Bang Topan masih di belakang. Ayo. Jalan. Cepet dah, sebelum si Karto nongol lagi. Bang Topan. Astagfirullah. Bang, denger gua bang. Tadi masih sehat, sumpah. Kok bisa begini? Awas Bi. Gimana, Dot? Dot, jangan diem dah. Dot. Masih hidup. Alhamdulillah. Syukurlah. Tapi gue nggak tahu kenapa ini dia bisa pingsan. Bang, bangun bang. Bang Topan. Jangan-jangan si Karto yang lakuin. Bisa jadi. Udah, yang penting sekarang kita keluar dari sini dulu, oke? Bi, dia datang. Angkat Bang Topan. Ayo, cepet. Loh, kok pada pergi? Kan baru mulai. Cepet, woy, cepet. Loh, jangan kabur, hei. Temen kau ditinggal. Anjir, Sial. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Hampir aja. Telat beberapa detik aja. Gue yakin kita udah pindah alam. Bangsat tuh si Karto. Kalau berani jangan bawa kampak dong. Orang normal berantem pakai tangan. Dia malah bawa alat tebang pohon. Nah itu dia, dikira kita pohon kali. Astagfirullah, gue masih gemeteran ini. Pinter tenan kalian. Makin seru ini permainan. Tapi permainan yang bagus harus ada tingkat kesulitannya dong. Tenang aja. Tak tambahin sedikit yo.
Dia ngapain itu? Nggak tahu. Gak tahu deh. Nah, iki siji-siji lawang sing durung tak kunci yo. Biar tambah seru. Ayo, siapa yang bisa keluar dari rumah ini? Kalau bisa keluar tak kasih hadiah. Ayo monggo dicoba. Biar permainannya tambah apik. Bangsat, itu dia tutup pintunya dari luar pakai balok, anjir. Sumpah, ini manusia bener-bener psikopat. Udah kayak si Topik Hidayat nih. Mama, Papa, Kona mau pulang, Mama. Ya gue tabok lo ya. Situasi begini masih sempet aja nyari papa mama. Ya gimana? Gue takut. Udah berisik ah. Mending kita bawa Bang Topan ke kamar peyat dulu. Jangan di dekat pintu kayak gini. Bahaya. Ya udah, sambil nunggu dia sadar, kita pikirin cara keluar dari rumah ini. Dan cara supaya nggak mati muda. Lu bantu gotong dulu dah, baru mikirin umur. Ya udah, ya duluan ah. Ayo cepet. Ojo nyerah Yole, permainannya masih panjang. Udah lu kunci nak pintunya. Udah, coba bangunin lagi Dot. Bang Topan belum sadar juga. Bang, bang, bang bangun bang. Ini gua Dot bang. Bang, Anjir, keadaan jadi berubah gini sih. Ini kita lagi main kucing-kucingan sama orang yang gangguan jiwa, tau nggak? Gue nyesel banget ninggalin si Peo tadi sore. nah itu. Kalau tadi lu nggak pulang, mungkin si Peyat nggak bakal hilang. Bang Topan juga nggak bakal kayak gini. Udahlah, nggak usah saling nyalain. Ini udah kejadian. Emang siapa yang bangun tidur terus sambil bilang, wah, hari ini gue pengen diteror orang gila ah. Lu sih mungkin. Tai lah. Ya udah, kalau gitu kita lawan aja sekalian yuk. Perang-perang dah sekalian. Masa iya kita kalah sama satu bapak-bapak dan satu nenek-nenek? Nah itu cara mikir yang bikin orang masuk berita. Maksud lu? 3 pemuda ditemukan meninggoy setelah nantang orang gila berkelahi. Yang kita hadapin ini bukan orang normal, Bi. Lu lihat sendiri tadi. Dia ngejar kita sambil bawa kampak, sambil ketawa. Nah, itu yang bikin gue takut. Kampaknya, ketawanya. Orang bawa kampak aja udah serem. Ini sambil happy lagi. Makanya, kita juga nggak tahu di rumah ini ada siapa lagi selain dia. Mana tahu ada orang lain yang selama ini ngumpet di belakang rumah. Jangan ngomong gitu dah. Kenapa? Gue lagi ngadep balkon nih. Kalau tiba-tiba ada muka nongol dari bawah, lompat gue dari lantai 2. Terus mati gitu. Habis itu lu yang jadi pocong, ha? Lebih serem anjir. Mending gua ngadepin si Karto daripada ngadepin lu yang jadi pocong. Bangke lu. Terus sekarang rencana kita apa nih? Tunggu aja dulu. Nunggu apaan? Pergerakan si Karto. Dari balkon sini, seenggaknya kita masih bisa lihat sebagian halaman depan. Kenapa nggak lapor polisi aja sih? Lapor pakai apa, Kona? Ya HP. HP lu ada sinyal, gua tanya, ha? Selama di sini aja kita numpang wifi, nak. Ya pakai pulsa aja berarti. Goblok, kuota aja lu kagak punya, apalagi pulsa. Tahu? Pulsa lu terakhir aktif pas zaman Covid. Gua tahu. Lu kira gua nggak tahu? Ya kali aja masih ada recehan. Nak. Lu tuh optimis di waktu yang salah, nak. Elah. Woi Bang Topan, bangun ngapa lu? Gua takut kalau yang mikir cuma kita bertiga. Nah, itu baru omongan paling pintar dari lu hari ini. Makasih. Tapi tetap lu goblok. Ya udah. Nah, Siji. Jangan buru-buru yuk jalannya, nanti kena. Permainan makin seru. Ayo, siapa yang bisa menghindari jebakan ini, tak beri hadiah. Wah, sing iki lu ya apik. Wong pinter biasanya seneng lewat jalan yang sepi. Nah, rampung. Coba kita turun bentar Yobi. Ngapain? Ngecek ke depan. Lu mau kabur? Ya iyalah. Masa mau tinggal di rumah orang gila? Dot, gue sama si Kona turun dulu bentar ya. Lu jagain Bang Topan ya. Jangan lama-lama. Santai aja. Kita cuma ngintip. Itu yang gua takut. Jangan sampai lu balik bawa masalah baru ya. Ya, kagak. Gue cuma pengen tahu situasi di depan. Siapa tahu kita bisa kabur. Ya udah sana. Ya udah, ayo nak. Ya, gua kira udah pulang si Kopet. Gimana mau kabur kalau begini caranya? Shh, jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Ntar dia denger. Oh iya. Bi. Kalau kita pura-pura jadi kucing gimana? Lu mau ngeong-ngeong depan orang gila, hah?
Ya siapa tahu dia percaya. Yang ada lu dikasih makan, On. Lumayan sih. Lu fokus kabur apa fokus makan sih? Dua-duanya. Lu kira gua nggak lapar apa? Bi, apaan? Gimana kalau kita terobos lari, tapi larinya zigzag? Kata papa gua sih, kalau lari zigzag susah ditangkepnya. Itu mah khusus ayam, Nak. Iya sih, gua juga bingung papa gua dapat ilmu dari mana. Nak, gua makin yakin kita bakal mati gara-gara lu kebanyakan ngasih ide. Brengsek lu. Gila, itu dia enak banget sih ngerokok. Lempar ngapa sebatang? Asem gua ini pengen ngerokok. Ya udah sono minta, Nak. Dikasih rokok kagak, dikampak iya leher gua. Tuh lu taunya. Udah ayolah. Ayo. Ibu. Maafin aku ya, Bu. Aku belum bisa jelasin sekarang. Halo, Pan. Kamu kemana sih? Jam segini belum pulang juga. Ini Dot, Bu. Loh, ayah kamu kemana? Bang Topan lagi ke belakang, Bu. Lagi buang air. Emang lagi ngapain sih di situ? Ini lagi ngobrol aja, Bu, di rumah si Peot. Ngobrolin apa sih? Udah malam tahu. Besok nggak kerja emang? Kerja kok, Bu. Kerjanya juga di sini. Aku juga nginep kayaknya di sini. Terus, ayah kamu ikut nginep juga? Halo? Dot? Iya, Bu. Itu ayah kamu nginep juga? Enggak kok, Bu. Enggak. Nanti Bang Topan pulang. Ibu kunci aja pintunya ya. Aku bawa kunci cadangan kok. Awas ya. Suruh ayah kamu pulang. Kalau udah kumpul sama kalian tuh suka lupa waktu, tahu nggak? Ya, Bu. Ini si Dede nangis terus, Dot. Kayaknya pengen tidur ini sama ayahnya. Coba dikasih susu dulu, Bu. Udah, nggak usah diajarin. Dari tadi juga ibu kasih. Oh, ya. Ya udah ya, Bu. Aku lagi ngobrol dulu sama Pak Rungkat. Nggak enak ditinggal lama. Ya udah, nanti bilang sama ayah kamu jangan pulang malam-malam terus gitu ya. Ya, Bu. Hati-hati ya, Dot. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dot, udah Dot. Gua nggak tega anjir. Kalau ibu gua tahu Bang Topan begini, dia bisa kepikiran terus di rumah. Iya, gua ngerti. Tapi udahlah, nggak usah berlebihan gitu. Maksud lu berlebihan gimana? Hah? Ya, maksud gua udahlah, santai. Lu nggak ngerti, Bi. Itu ibu gua. Gua baru aja ngebohongin dia. Kalau Bang Topan kenapa-napa, gua harus jelasin apa ke ibu gua? Iya, gua ngerti, goblok. Ngerti apanya? Kalau bukan gara-gara lu tadi sore ngajak pulang, si Peot mungkin masih ada di sini. Ngaca bangsat. Lu juga tadi yang ngotot mau pulang kan? Kenapa sekarang semua salah Karena gua, lu anjing? yang pertama ngajak Terus balik. lu nolak? Enggak kan? Lagian emang gua yang nyuruh si Karto nyulik. Hah? Cukup. Lu berdua mau sampai kapan begini, ha? Bang Topan masih pingsan. Peot belum ketemu. Barungkat, Tante Molly sama si Aldo juga belum jelas di mana. Kita bertiga dikurung di rumah orang gila. Terus yang lu pikirin malah siapa yang paling salah? Gua juga nyesel. Coba aja tadi gua nggak ninggalin gerbang. Mungkin si Aldo nggak bakal hilang. Tapi sekarang nyesel gue juga udah nggak ada gunanya. Dengerin gua ya, Nyet. Kalau kita terus ribut begini, nggak usah Pak Karto. Kita juga bakal hancur sendiri. Kalau nanti kita semua selamat, mau jambak-jambakan kek, gigit-gigitan kek, lempar sendal juga terserah. Tapi jangan sekarang. Gigit-gigitan apaan, goblok? Ya, itu contoh aja. Maafin gua kebawa emosi. Gua juga. Nah, gitu kan enak. Ya udah. Sekarang kita fokus cari jalan keluar. Pertama, kita kunci rapat semua pintu sama semua jendela balkon. Terus, pintu kamar kita ganjel pakai lemari. Karena gua takut si Karto punya kunci duplikat. Dia udah hafal isi rumah ini. Setuju. Terus jangan tidur bareng. Kita gantian jaga 2 jam. Nah, lu mending tidur duluan. Lah kenapa? Soalnya biasanya lu paling gampang ngorok. Lah emang kenapa kalau ngorok? Ya biar sekalian jadi alarm. Ya udah, laksanakan. Bo, Pak Karto, anakku. Karto. Bo, Pak, aku sayang kalian. Iya, Nang. Simboyo sayang.
saiki koncomu akeh ya. Tikus! Tikus! Tolong! Tolong! Jangan deket-deket gua. Tolong! Halo? Ada orang di sini? Tolong! Tolong! Siapa di sana? Saya Molly. Di sana siapa? Tante Molly. Saya Aldo, Tante. Aldo, kamu di mana, Dok? Cepet bukain iketan gua. Tolong. Nggak bisa, Tante. Saya juga diikat. Nggak bisa gerak sama sekali. Aduh. Aduh, kepala gua. Di mana ini gua? Masih hidup kan ini gua? Aldo, kamu bisa ada di sini gimana? Seingat saya lagi kerja di halaman belakang rumah Parungkad. Terus Pak Karto nyuruh saya nemenin ngambil payung. Abis itu perut saya sakit, Tante. Kepala saya pusing. Terus saya nggak inget apa-apa lagi, Tante. Pas bangun, saya udah ada di sini. Pak Karto, Iya, Tante. Mal? Molly, ini gua Rungkat, Mal. Rungkat? Astagfirullah. Parungkad juga ada. Molly, kok lu di sini? Bukannya lu lagi di Bandung? Mana sempat ke Bandung, Kat? Pas gua mau berangkat, gua dibekep di halaman belakang. Abis itu langsung gak sadar, Kat. Berarti dugaan gua bener. Ini pasti ulah si Karto. Kemarin dia masuk ke kamar gua. Abis itu kepala gua dipukul. Gua langsung gak sadar, Mal. Parungkad, ini saya Aldo, Parungkad. Lu ngapain ikut-ikutan di sini? Kebun gua udah lu rapiin belum? Lah, Rungkat, bego banget sih lu. Dia juga disandra, Kat. Emang siapa yang mau liburan di tempat beginian? Kirain lembur. Anak-anakku. Udah pada bangun toh? Nyenyak, Le, tidurnya. Siapa lu? Nyeremin banget muka lu. Aku ibunya Karto. Kamu temennya Karto ya? Bukan. Si Karto mana? Suruh dia ke sini. Karto lagi dolanan sama temen-temennya di luar. Gak usah takut. Di sini sama ibu aja ya. Wis mangan durung. Lepasin ikatan gua dulu. Tangan gua sakit ini. Sekejap ya, Le. Ibu masak makan malam dulu ya. Bukan itu maksud gua. Lepasin ini. Kasihan. Pasti lapar ya. Kowe turu sedina muput loh. Bukan ikatan gua. Baru gua makan. Wong lapar kok galak. Wis mateng ini, Le. Makan dulu ya. Apaan itu? Enak iki. Karto seneng makan iki. Serius? Ayo. Makan yang banyak ya. Piye? Enak toh? Gurih juga. Emang ini apaan? Ayam, Le. Oh, pantesan. Tapi kok nggak pakai kecap ya? Kecapnya habis. Ya udah besok beli ya. Kat, Rungkat. Siapa itu, Kat? Oh. Yang di sana sudah bangun juga ya. Kowe lapar juga, Ndok? Nenek siapa? Aku ibu Karto. Kamu juga temennya Karto ya? Bukan, Nek. Itu nenek bawa apa, Nek? Ayam bakar.
Masih hangat ini. Serius? Iya. Mau? Mau, Nek. Mau. Dari kemarin saya belum makan, Nek. Nah, gitu. Makan yang banyak, ya. Yuk, makan yuk. Ibu suapi ya. Enak. Gua di mana ini? Bang Topan? Nak! Bang Topan sadar, Nak! Hah? Bang Topan? Ya, Bang Topan jagoan gue udah sadar. Lu kenapa sih, Bang? Kok tiba-tiba pingsan? Tadi gua lagi siaga di bawah, nunggu kalian turun. Tiba-tiba dari belakang ada yang nyemprotin gas ke arah gua. Pas gua nengok, dada gua langsung nyesek, badan gua juga lemes. Terus mata gua gelap, pingsan deh. Tapi syukur dah Bang. Yang penting sekarang lu udah sadar Bang. Tapi muka lu masih pucat banget Bang. Badan gua masih menggigil ini. Di sini ada paracetamol nggak? Ada. Tapi kotak P3K-nya ada di mobil Cirungkat Bang. Gue butuh paracetamol deh, biar badan gua agak mendingan. Tapi kalau minum paracetamol harus makan dulu, Bang. Gimana caranya makan dalam keadaan begini, Dot? Ya udah, biar gua ambil dulu ya. Waduh, ngeri banget sih. Soalnya si Karto masih standby di luar. Bawa kampak lagi. Kayaknya udah siap ngebantai siapa aja dah yang keluar. Ya udah, biar gua aja yang turun. Nggak apa-apa, gua hadepin langsung. Yang penting Bang Topan cepet pulih. Jangan Dot, jangan. Terlalu beresiko. Biar gua aja. Lu ikut gua buat mantau situasi. Gimana? Oke, ayo. Lu Nak, lu tetap di sini sama Bang Topan ya. Kalau keadaan darurat, lakuin apa aja yang bisa lu lakuin, oke? Kalau perlu teriak sekenceng-kencengnya. Siap, Bi. Hati-hati ya, Dot. Bi, tetap waspada ya. Dot, itu kan ada tangga. Gua turun duluan ya. Gua merambat lewat dinding, terus lompat pas udah nggak terlalu tinggi, oke? Nanti kalau gua udah di bawah, tangganya gua taruh buat lu turun, oke? Lu yakin, Bi? Dalam situasi kayak gini kita harus bisa, Dot. Bismillah. Keren lu, Bi. Ayo cepet turun. Siap. Aman, Bi. Ayo. Pelan-pelan, Dot. Nah, alhamdulillah. Ini dia nih. Ada, Bi. Ada. Ayo. Astagfirullah. Bi. Aduh, kaki gua. Dot, sakit, Dot. Ya lu, Bi. Bertahan, Bi. Jangan banyak gerak. Gimana gua nggak gerak? Kaki gua kejepit. Rasanya mau copot, Dot. Jangan panik. Tarik napas dulu. Cepet, sebelum si Karto datang. Keras banget. Pelan-pelan. Ayo. Aduh. Buka. Aduh, sakit. Iya, gua tahu. Tapi kalau nggak dibuka kaki lu bisa hancur. Pelan-pelan. Sopo iku, ha? Ya Allah. Si Karto masang jebakan apaan? Dot, cepetan. Gua udah gak kuat. Oh, wos kena jebakan toh. Semakin seru ini. Aku datang ya, Le. Tunggu aku. Ya Allah. Ayo buka. Sakit, Dot. Buka. Tahan, Bi. Sedikit lagi. Iya. Aduh. Ya Allah. Kaki gua, Dot. Berdiri. Gua nggak kuat, Dot. Lu harus kuat, Bi. Kita nggak punya waktu. Ayo, Bi. Cepet. Sedikit lagi kita nyampe tangga. Pelan-pelan. Gua nggak kuat. Aduh, gua nggak kuat lari, Dot. Jangan berhenti. Kalau kita berhenti sekarang, selesai kita. Iya. Ayo. Aduh. Yuhu. Aku datang loh. Jangan jauh-jauh dong, Nak. Permainannya kan belum selesai. Lu naik duluan, Bi. Ayo, gua dorong. Iya. Kaki gue yang satu mati rasa, Dot. Jangan dipikirin dulu. Naik terus. Gua nggak kuat. Aduh, gua mau jatuh. Pegang yang kuat. Jangan lihat ke bawah. Tangan gua mulai lemes, Dot. Please, Bi. Bertahan sedikit lagi, Bi. Gua dorong ya. Pelan-pelan. Aduh, sakit. Ya Allah, Dot. Kaki gua udah gemeteran. Aduh, Jangan nyerah. Sedikit lagi. Ayo. gua nggak bisa gerakan kaki gua, Dot. Ya udah naik, goblok ah. Mau mati lu. Dengerin gua, Bi. Ingat bini lu. Ingat anak lu. Mereka masih nunggu lu pulang. Lu nggak boleh nyerah di sini, Bi. Ya, gua harus pulang. Ketemu. Jejakmu gampang dicari, Le. Darahmu nuntun aku ke sini, Le. Lucu tenan kalian.
Ayo, permainannya kita mulai lagi yo. Bi, si Karto, Bi. Cepet naik, goblok. Kaki gua, Dot. Jangan lihat belakang. Fokus naik. Iya. Bi, raih tangan gua. Iya, Nak. Dikit lagi. Ayo. Nah, dikit lagi, ayo. Dikit lagi. Cepetan, goblok. Mampus kalian. Bi, dia udah dekat. Cepet, Dot. Jangan lihat ke bawah. Yuhu, permainannya tak selesain sekarang yo. Dot, cepet, Dot. Dikit lagi, Dot. Mampus kowe. Ya Allah, mati dah gua. Ya Allah, astagfirullah. Nak, tolongin si Dot, Nak. Tolongin gua, Nak. Dot, bertahan Dot. Jangan lepas Dot. Sedikit lagi Dot. Raih tangan gua, Dot. Cepet. Tarik, Nak. Berat banget sih lu. Makan lu sebakul, tahu nggak? Diet makannya, goblok. Nah, boleh nggak bercandanya nanti aja? Lagi penting, goblok. Ya Allah, ya Rahman, alhamdulillah. Aduh, tangan gua sakit banget. Syukurlah kalian selamat. Maaf banget gue belum bisa bantu. Badan gue masih lemas banget. Kalian hebat juga. Gua di mana ini? Tolong! Bang Peot. Bang. Ini Aldo, Bang. Bang Peot di mana, Bang? Aldo! Lu di mana, Dok? Tolong bukain, Dok! Saya di sini, Bang. Nggak bisa, Bang. Aldo juga diikat, Bang. Kamu juga udah bangun ya, Le? Iya, Nek. Nenek ini siapa? Saya ibunya Karto. Kamu ini koncone Karto, toh? Kamu udah mangan, Le? Udah, Nek. Udah. Tolong bantu saya duduk, Nek. Dada saya sesek, Nek. Oh, sesek ya, Le. Sini, ibu bantu ya. Iya, Nek. Ayo, Le, yuk. Makasih ya, Nek. Nenek ini dari mana? Kok bisa ada di sini? Ya, aku memang tinggal di sini, Le. Udah 10 tahun. Hah? Kok bisa? Di luar sana banyak orang jahat, Le. Aku yo nyaman di sini. Orang jahat? Gimana maksudnya? Rumah aku diambil orang, Le. Karto yang bawa aku sama bapak ke sini. Hah? Jangan-jangan tusuk konde yang gua temuin di belakang rumah itu punya dia. Untung masih ada di kantong gua. Belum gua apa-apain. Gua punya ide nih. Oh ya, Nek. Saya punya sesuatu buat Nenek. Apa, Le? Bukain dulu iketan di tangan saya, Nek. Oh, iya, Le. Kalian kenapa diikat gini? Emang belum selesai main polisi-polisian? Iya, Nek. Pak Karto lagi jadi polisinya. Ceritanya kita kan semua jadi maling. Walah, ngono toh. Baik-baik ya sama Karto. Dia itu anak baik. Iya, Nek. Nah, makasih ya, Nek. Iya, Le. Nih, Nek. Waktu itu saya nemu ini di halaman belakang pas lagi bersih-bersih. Nih, Nek, lihat. Loh, iki tusuk kondeku yang hilang. Kamu toh yang nemu. Iya, Nek. Niatnya saya memang mau mengembalikan itu ke Nenek. Walah, makasih ya, Le. Iya, Nek. Sama-sama. Alhamdulillah, ternyata dia nggak jahat. Jadi gue bisa lepasin ikatan ini. Gue harus nyelamatin orang-orang yang dibawa ke sini. Tapi mereka di mana ya? Gelap banget lagi. Alhamdulillah. Apaan tuh? Ya Allah, apalagi ini? Coba ambil, Le. Kayaknya itu pesan dari Pak Karto. Kita bakal diserang langsung, guys. Dan dia nyuruh kita lari dan sembunyi. Kali ini permainan aku ubah yo. Aku yang mencari kalian sekarang. Segera lari atau sembunyi. Selamat bermain, Karto. Dalam kondisi kayak gini dia ngajak kucing-kucingan kayak gitu. Sialan banget sih Karto. Sialan emang tuh orang. Dasar psikopat, otaknya udah gak waras. Coba aja badan gue masih kuat. Udah gue hajar dia sampai gak bisa bangun lagi. Bajingan. Dengerin gua baik-baik, Bi. Apapun yang terjadi setelah ini, gua bakal tetap berdiri di samping lu. Gua gak bakal ninggalin lu, seburuk apapun keadaan kita. Jadi,
janji sama gua. Lu harus bertahan, lu harus hidup. Iya nak, gue janji, gue bakal terus hidup. Oke, kita nggak bisa lama-lama diam di kamar ini. Si Karto itu mantan penjaga rumah ini. Dia pasti hafal setiap lorong, setiap pintu, bahkan mungkin setiap sudut gelap di rumah ini. Kalau kita terus kumpul di satu tempat, kita cuma nunggu waktu buat dia nemuin kita. Terus sekarang kita harus gimana, Bang? Jujur aja, gue udah nggak bisa nebak dia bakal muncul dari mana lagi. Makanya kita jangan lengah. Mulai sekarang, mata, telinga, sama insting lu, semua harus dipakai, oke? Sedikit aja kita salah langkah, kita bakal tamat. Menurut gua, kita harus berpencar. 2 orang di lantai bawah, 2 orang di lantai atas. Biar area pencarian lebih luas dan peot lebih cepat ketemu. Gue sama si Kona di lantai atas aja bang. Lu yakin, Bi? Kondisi kaki lu aja masih kayak gitu. Justru karena gue begini bang. Kalau si Karto ketemu gue, dia pasti fokus ngejar gue. Biar gue yang ngalihin perhatian dia. Lu sama si Dot cari si peot secepat mungkin. Jangan asal ngomong. Gua nggak mau ada yang jadi tumbal di sini. Ini bukan soal jadi tumbal bang. Ini soal kesempatan. Kalau kita semua terus bareng, sekali ketemu si Karto, habis kita bang. Setuju, gue ikut Robi. Gue gak bakal ngebiarin dia jalan sendirian dengan kondisi kayak gitu. Selama gue masih bisa berdiri, gue yang bakal jagain dia. Oke deh. Tapi kalau keadaan udah nggak kekontrol, lu jangan so jago ya nak. Langsung teriak aja sekencang-kencangnya. Iya bang. Yaudah Bi, lu kalau gue ikut dulu ya. Maksa jalan boleh, tapi jangan sampai kaki lu gak bisa dipakai sama sekali. Tenang aja nak, gue masih bisa jalan kok. Oke, gue ngerti. Tapi lu berdua jangan maksa ya. Kalau ketemu si Karto, jangan lawan sendirian. Iya siap. Oke siap. Dengerin gua baik-baik. Tujuan kita cuma 2, nyelamatin Peot dan kawan-kawan, sama keluar hidup-hidup dari rumah ini. Jangan ada yang main jadi pahlawan. Siapapun yang nemu si Peot, langsung kasih kabar. Jangan bertindak sendiri. Iya siap. Oke siap. Sekarang kita keluar dari kamar ini. Si Karto udah pasti tahu kita semua ada di sini. Semakin lama kita diem, semakin gampang dia ngepung kita. Iya, hati-hati bang. Lu juga, Bi. Jangan mati dulu ya, sebelum kita keluar dari rumah sialan ini. Siap bang. Bismillah. Ayo. Cepet. Dot, bentar Dot. Kenapa, Bang? Gua butuh minum dulu. Tenggorokan gua masih panas anjir. Napas juga masih sesek. Siapa tahu air putih bisa bantu ngurangin efek racun gas itu. Oke, Bang. Bentar gua ambilin. Dot, tadi waktu kita dikejar si Karto di tangga, lu bilang inget bini lu, inget anak lu. Maksud lu apa? Sebenarnya nyokap gua udah nitip pesan dari kemarin. Dia nyuruh gua ngasih tahu lu secepatnya. Kasih tahu apaan? Waktu si Cynthia dirawat di klinik nyokap gua, dia bukan kena tipes, Bi. Terus? Si Cynthia lagi hamil, Bi. Hah? Apa? Hamil? Sumpah, Dot. Lu nggak lagi bohong kan? Jangan bercanda deh. Demi Allah, Bi. Gua nggak bohong. Makanya tadi gua terus teriak suruh lu inget anak lu. Lu sekarang bukan cuma suami, Bi, tapi juga calon bapak. Jadi lu harus bertahan hidup. Ya Allah, gua nggak nyangka bakal dapat kabar kayak gini di keadaan begini. Makasih ya Allah. Gua harus kuat. Apapun yang terjadi, gua harus keluar hidup-hidup dari rumah ini. Gua harus nyelamatin si Peot dan yang lainnya. Habis itu pulang. Gua pengen meluk istri gua dan ketemu anak gua. Udah Bi, jangan bikin gue ikutan nangis. Ini yang gak usah lebay deh lu, jelek. Yuk, kita bergerak lagi. Gue udah lumayan lebih seger nih. Kita ke ruangan mana ini bang? Fokus cari si Peot dan kawan-kawan dulu deh. Ayo. Jalannya pelan-pelan aja kali, woy. Ntar si Karto tahu kita di sini. Bau ketakutan. Akhirnya permainan dimulai. Semoga kalian bisa bikin aku seneng yo. Halo, udah siap? Aku cari kalian yo, Le. Jangan lama-lama dong ngumpetnya. Yuhu. Suara si Karto. Sial, dia udah masuk. Anjir, berarti dia udah ada di dalam rumah dong. Asik betul permainan ini. Le, kalian pada di mana? Aku datang yo. Dengerin gue baik-baik ya. Mulai sekarang, kita anggap Karto ada di sekitar kita. Dia bisa muncul dari pintu mana aja dan kapan aja. Kalau emang ada kesempatan buat ngelawan, kita lawan. Jangan kasih dia ruang buat nyerang duluan. Tapi kalau kondisinya nggak memungkinkan, jangan maksa. Yang penting kita tetap hidup. Susah bang, dia pegang kampak. Sedangkan kita tangan kosong bang. Tapi jangan lupa Bi, dia itu sendirian. Sedangkan kita berempat. Kalau kita kompak, bukan gak mungkin dia bisa kita lumpuhin. Belum tentu, nak. Lu jangan ngelihat dia kayak orang biasa. Dia itu psikopat. Orang waras kayak kita masih mikir kalau mau mukul orang. Tapi dia ngebacok orang sambil ketawa. Dia nyakitin orang buat hiburan. Mentalnya beda jauh sama kita. Dot bener. Jangan pernah remehin orang yang udah nggak takut sama darah. Apalagi orang yang udah nggak takut mati. Jadi gini, gua butuh waktu sekitar 1 jam lagi buat badan gua pulih total. Selama itu, jangan cari gara-gara sama Karto. Ulur waktu, pancing dia kalau perlu.
tapi jangan sampai ketangkep. Berarti tugas kita sekarang cuma bertahan hidup dulu. Betul, begitu tenaga gua balik, gua sendiri yang bakal ngadepin bajingan itu. Oke bang, yang penting jangan ada yang jalan sendiri. Dan jangan ada yang sok jago. Ya udah, ayo deh, kita gerak sekarang. Ayo. Ayo. Bang Peot, Parungkad, Tante Molly, kalian di mana? Dok, gua di sini, Dok. Aldo, Tante di sini. Tolong, Dok. Tante udah nggak kuat. Alda, gua di sini. Alda. Hah? Mereka ada di tempat yang beda-beda. Gua harus cepat sebelum ada hal yang lebih gawat lagi. Ya Allah, Bang Peot. Dok, Ya Allah, Bang Peot. Astagfirullah. Kok bisa separah ini, Bang? Karto, Dok. Panjang ceritanya. Tapi lu ngapain di sini, Dok? Jangan bilang lu juga ketangkep. Iya, Bang. Bajingan emang tuh si Karto. Berarti dari awal dia emang udah nyiapin semua ini. Bentar, Bang. Gua buka ikatan lu dulu. Iya, Dok. Ayo, Bang. Kita nggak punya banyak waktu. Kita harus nyelamatin Parungkad sama Tante Molly sebelum ketahuan si Karto. Hah? Jadi selama ini Tante Molly sama bapak gua juga ada di sini. Iya, Bang. Mereka disekap juga di sini, Bang. Sialan. Ya udah. Jangan sampai mereka kenapa-napa. Ayo, Bang. Bapak. Cepet bukain bapak ya. Cepetan, tangan gua sakit. Ya Allah. Bapak, kok bisa jadi begini sih, Pak? Kepala bapak berdarah. Ini ulah si Karto ya. Dia udah mukul kepala gua dan nyeret gua ke tempat ini. Peot juga, Pak. Kepala Peot dipukul sama dia sampai pingsan. Pas sadar, udah diikat di tempat ini. Dasar psikopat. Kalau gua udah bebas, gua sendiri yang bakal ngehajar dia. Emang bapak berani? Enggak sih. Ya berdua lah sama lu, kita hajar tuh si Karto. Udah. Jangan pada so jago deh. Kita nggak punya banyak waktu. Tante Molly masih belum kita bebasin. Kita harus cepat sebelum Pak Karto datang ke sini. Ya udah bukain dulu nih ikatan gua. Ya Allah, sakit banget tangan gua diikat begini. Ayo Parungkad, suara Tante Molly di arah sini nih. Ya Allah, sahabatku. Ayo, makan dulu ya, Nak. Kamu pasti lapar, Yondo. Makan dulu ya. Udah Simbo siapin kok. Ih, apaan itu, Nek? Ini burung baka. Enak loh. Biar nanti kalau main sama si Karto, kamu nggak kelaparan. Hah? Nggak enak, Nek. Saya masih kenyang makan ayam yang tadi. Ya wis, ora apa-apa. Tapi nanti kalau lapar bilang ya. Iya, Nek. Kamu ini wajahnya ganteng sekali, Nak. Pantes saja Karto bawa kamu ke rumah ini. Kamu kenal Karto dari mana? Di atas. Di atas? Di atas yang mana, Nak? Ya Allah, nenek-nenek itu lagi. Dok, itu sebenarnya siapa sih? Orang tuanya Pak Karto, Pak. Tapi kayaknya si nenek nggak tahu apa-apa tentang masalah ini. Malah saya dibukain ikatannya sama si nenek. Serius loh? Iya, beneran. Kayaknya dia udah pikun parah deh. Kira-kira umurnya berapa ya, Pak? Ya, yang jelas tuan dia daripada gua. Masa sih? Tapi keriputnya sama kayak bapak. Jaga mulut lu ya. Makanya Pak rajin-rajin pakai skincare. Banyak bacot lu ah. Mau gua jajalin helm mulut lu ha? Udah. Malah pada ribut sih. Fokus dong. Tahu nih si bapak. Lagian lu nya ngeselin. Udah. Lagi pada ngapain, Le? Yuhu. Ayo, Bi, dikit lagi, Bi. Kita masuk ke kamar si Rungka dulu. Di sana lebih aman buat istirahat sebentar. Sekalian gua balut lagi luka kaki lu. Pelan dikit, Nak. Kayaknya ini luka kena tulang deh. Soalnya sakit banget, Nak. Setiap gua napak, sakitnya nyetrum sampai ke pundak. Berarti jangan dipaksa jalannya, Bi. Kalau nggak dipaksa jalan, emang lu mau gendong gua? Enggak lah, anjir. Berat badan lu. Ya makanya. Ya udah ya buru ah. Kita harus cepat keburu ada si Karto. Lah, ini mau pintu yang tadi kan, Bang? Ya karena gue lihat di pintu itu engselnya udah agak keropos, Dot. Kemungkinan walaupun dipaku dari luar, kalau ditendang juga pasti jebol. Keren lu, Bang. Mikir sampai hal sekecil itu. Kalau dalam keadaan begini, lu harus asah daya ingat lu. Dan lu harus peka sama hal kecil, Dot. Hal sekecil apapun bisa jadi jalan buat kita. Mulai detik ini, gua bakal lebih merhatiin semua yang ada di sekitar gua. Bagus. Oke, kalian pasti ada di sekitar sini toh. Sepertinya kalian cukup pintar untuk bersembunyi. Tapi dikunci oleh
Sekarang semua orang di sini takut karo aku toh. Aku Karto yang dulu kalian bully loh. Yang dulu kalian hina, kalian rendahkan. Tapi sekarang lihat, semua orang takut sama aku. Sekarang aku tak terkalahkan. Itu orang kenapa sih? Ketawa mulu dari tadi. Nggak ada yang lucu padahal. Bener-bener goblok tuh orang. Nah, cepetan dikit, tak. Gue takutnya dia punya kunci serep. Kalau dia buka pintu ini tiba-tiba, kelar kita. Sabar dong, Bi. Kalau gua asal ngebalut, nanti luka lu malah makin parah. Hah, gimana gue bisa sabar? Itu psikopat lagi nongkrong persis di depan pintu. Ya sabar, bejir. Gue pencet juga nih kaki lu. Jangan goblok. Ya udah makanya lu diem dulu. Kalau dia tiba-tiba masuk gimana, nak? Gua bakal kabur lewat balkon. Terus gue? Lu tetap di sini, masuk ke kamar mandi. Hah, lu mau jadi umpan? Namanya juga strategi, Bi. Biar dia kira kalau kita kabur berdua. Agak ngeri-ngeri sedap sih. Kita emang gak punya banyak pilihan. Tapi satu hal yang pasti, gua gak bakal ninggalin lu, Bi. Kalian masih ingat? Kemarin kalian ngusir aku dari halaman belakang. Kalian nyuruh aku pergi. Kalian ngelihat aku kayak sampah. Padahal aku cuma mau nganter makanan buat bapak sama mbokku. Aku cuma mau jadi anak yang berbakti. Tapi kalian bikin aku susah masuk. Terutama security yang pakai topi itu. Aku masih ingat wajahmu. Aku masih ingat suaramu. Dari kemarin, aku haus. Haus banget. Aku pengen lihat darahmu mengalir. Oke, permainannya sudah selesai. Mampuslah kalian. Yuhu, aku datang. Di mana kalian? Walah, kabur lewat sini. Pinter kamu tolek. Bisa lompat dengan ketinggian kurang lebih 6 meter. Hebat. Katanya lu mau lompat, tolol ah. Ngapain juga ngumpet di sini? Karena setelah gua lihat, tinggi juga, Bi, lompat ke bawah. Jadi takut gua. Payah lu. Gua mau udah salut aja sama lu. Taunya nggak jadi. Bang, lu ngedenger suara pintu didobrak nggak dari atas? Iya, ngedenger gua. Gua khawatir si Karto ke atas, kasihan si Kona ngadepin sendirian. Mana kondisi si Robi lagi payah soalnya. Ayo bang, ke atas dulu. Kondisi abang udah mendingan kan? Ayo. Udah lumayan mendingan. Lumayan kalau pahit pakai tangan kosong mah. Iya bang, ayo bang cepet bang. Takut mereka kenapa-napa. Pelan-pelan, Dot. Jangan sampai tahu langkah kaki kita. Dia cukup pinter buat ngerancang rencana gila. Di kamar si Rungkat kayaknya dia. Oh, bagus. Kowe nang ndi? Pinter yo kalian main umpet-umpetan. Ayo sini, kita seru-seruan. Oh, oke. Aku datang. Woi, bangsat lu. Rasain ini. Gak disangka bocah-bocah seperti kalian nyalinya besar juga. Tapi kalian gak akan bisa bikin seorang Karto takut. Mampuslah kalian semua. Lu sentuh anak gua nggak akan ampunin lu, biadab. Seru banget Iki. Ada juga toh yang kuat kayak sampean. Bangsat. Teman-teman. Di dunia ini tidak ada yang namanya basa-basi. Lakuin apa yang mau kalian lakuin. Tidak usah ngerasa sungkan. Udah lama banget aku udah potong-potong orang. Bangsat. Mau ngapain lu, ha? Fokus sama kampaknya, Dot. Sebisa mungkin menghindar. Lu harus ingat, masih ada gua, bangsat. Kona nih. Mampus lu, bangsat. Kona, keren lu nah. Oh, kamu toh. Aku gemes banget sama kamu, Lek. Lihat nanti ya, Lek. Aku pengen banget kepala kamu tak jadiin pajangan di ruang tamu rumahku. Mau kemana lu, Udah, Nak, jangan dikejar. Kita nggak tahu dia udah nyiapin apa di luar sana. Jangan terlalu nafsu. Tetap pakai insting tajam, Nak. Iya, Bang. Si Robi mana? Di toilet.
Ngapain dia? Berak. Sialan tuh anak. Kita lagi berjibaku sama maut, dia malah berak. Kagak lah, On. Dia lagi ngumpet. Lukanya makin nganga, no. Kasian gua. Jadi kalian ini bukan koncone Karto toh? Bukan, Nek. Kami semua ini orang yang menghuni rumah ini, Nek. Oh, gitu toh. Karto yang ndak ngomong. Dia bilang kalian itu koncone. Jadi sebenarnya kakek nenek ini siapa, Nek? Dan ngapain ada di sini? Aku sudah lama banget ada di sini, Le. Karto yang buat tempat ini. Apa alasannya Pak Karto ngebuatin tempat kayak gini buat nenek dan kakek? Panjang nang ceritanya. Terus kakek sama nenek kok betah tinggal di sini? Mana tempatnya serem banget lagi. Terus nenek sama kakek makan mandi dari mana? Loh, itu kan makanan, Le. Emang itu apaan? Loh, itu ayam, Le. Ini cara kita keluar dari sini gimana? Ini di mana sih? Tenang, Pak Rungkat. Pelan-pelan. Saya yakin kakek nenek ini bukan orang jahat. Jadi kita harus lebih santai supaya tahu jalan keluar dari tempat ini. Setuju gue sama si ganteng ini. Nek, kita mau keluar dari sini. Nenek bisa bantu. Loh, jangan keluar, Le. Di sini aja. Di luar banyak polisi, banyak rentenir. Nanti kamu ditangkap. Kenapa nenek setakut itu sama polisi? Rumah kami disita rentenir, Le. Dan kami mau ditangkap polisi. Kok bisa? Dulu kami pinjam uang di bank untuk biaya usaha di kampung. Tapi usaha kami tidak berjalan lancar. Lalu bangkrut. Semakin hari hutang kami bunganya semakin besar. Dari kami meminjam 100 juta, bertahun-tahun kami tidak bayar. Bunganya menjadi 250 juta. Rumah kami disita. Lowong rumah di kampung tidak cukup kalau dijual harga 250 juta. Akhirnya kami pindah di daerah sini. Tapi penagih hutang itu tetap mengejar kami sampai lapor polisi. Akhirnya Karto membuatkan kami tempat ini, Le. Tempat ini nyaman loh, Le. Kalian tinggal di sini aja sama kita ya. Oh, sekarang gua paham kan. Kenapa si Karto sering bolak-balik masuk rumah kita. Dengan alasan yang berbeda-beda. Ternyata buat nengokin orang tuanya. Kok jadi gini sih? Kenapa dia nggak bilang jujur aja sih? Ya nggak mungkin lah kan dia ngomong jujur. Banyak faktornya lah. Makan lagi, Nang. Masih akeh iki. Nanti kalau doyan tak buatin lagi ya. Enak banget ini barbeque. Rakus amat lu, Mol. Lapar banget gua kan. Udah beberapa hari kagak makan apa-apa. Mangan sing akeh, Le. Di sini banyak. Iki, yuk dihabisin. Makasih, Kek. Enak banget ini. Emang ini tuh daging ayam apaan sih, Kek? Gurih banget. Daging ayam hitam, Le. Tuh ayamnya tuh. Gua udah makan 6 tusuk lagi. Makanya apa gua bilang? Lagian lu rakus banget. Lihat-lihat atuh kalau mau makan. Dia ngomongnya ayam kan. Ya lu goblok, mana ada ayam di tempat kayak gini? Udah. Makin enak gua. Nek, saya boleh minta sesuatu? Minta apa, Le? Ngomong ae, Le. Ora apa-apa. Nek, Kek, kasih tahu kita jalan keluar dari tempat ini. Kita harus keluar dari tempat ini, Nek. Kita harus pulang. Loh, emang udahan, Le, mainnya? Udah, Nek, udah cukup. Saya mau pulang. Saya punya anak, punya istri di rumah, Nek. Iya, Nek. Kek, saya udah gerah banget di sini. Anak yang pakai topi itu emang bener-bener buat aku jengkel. Gemes banget aku sama dia. Pokoknya nanti malam kepala dia tak pajang di pagar depan. Sakit loh pinggang aku ini. Yo wis, tak kurung lagi yo. Aku tak istirahat dulu yo. Kalian juga capek toh? Yo pasti capek. Wong ada temennya yang kakinya hancur. Lihat darah mereka, gairah hidup aku yo makin semangat. Tadi kenapa nggak kita kejar aja sih, Bang? Udah gemes banget gue sama si Karto. Jangan nak, gua tuh udah sering ngadepin hal yang beginian. Lebih gampang ngadepin para mafia nak, ketimbang ngadepin orang psikopat gini. Kenapa begitu, Bang? Karena kalau mafia strateginya paling di jumlah personil. Mereka semua bergerak dan gampang terbaca. Personil habis juga permainan selesai. Tapi kalau ngadepin orang kayak gini, harus pelan-pelan. Kemungkinan rencana kayak gini udah dia siapin dari beberapa hari. Makanya banyak jebakan yang dipasang. Listrik yang dia matiin sampai pintu yang dia kunci. Kita juga nggak tahu dia udah pegang kunci dari kapan. Dia baca situasi ini tuh nggak mungkin dadakan.
Iya, gua nalar sekarang. Tante Molly, Aldo, Parungkat, dan Peot itu hilang satu persatu, pasti ada kaitannya sama si Karto. Bangsat, kalau aja kaki gua kagak begini, pasti kaki gua yang akan nendang kepalanya. Pokoknya, kalau kita benar-benar selamat nanti, peristiwa ini harus jadi sejarah kalau geng Porji itu solid. Pokoknya gua harus tetap hidup buat bini gua dan anak gua. Oke, sekarang kita semua istirahat dulu. Tidur gantian, oke? Lu semua tidur dah, biar gue yang jaga. Karena gue udah lumayan pulih nih. Nak, tolong pintu lu tutup dulu deh. Siap bang. Itu pintu kan abis didobrak sama Karto, pasti nggak bisa dikunci. Ganjel aja nak, pakai meja atau apalah. Begini kali ya. Ya udah kita pada tidur ya. Kalau ada apa-apa bangunin kita aja ya. Kalau kita susah dibangunin, siram aja pakai air, Bang. Gue tebalikin kasur lu kalau susah dibangunin. BTW, Bang, makasih banyak ya, Bang. Maafin gua kalau nggak bisa bantu maksimal. Santai, Bi. Lu kena jebakan itu juga karena ngambil obat gua. Jadi udah sepantasnya gua sekarang yang ngelindungin lu. Ya udah sono, pada tidur. Iya, Oke bang. Buset, tidur pada pules banget. Padahal bahaya lagi mengintai. Bi, Nak, Bang Topan, bangun woi. Udah terang banget ini. Kayak ada suara orang nyapu. Siapa ya? Nak, Bi, Bang Topan, bangun woi. Gue denger ada suara aktivitas orang. Nak, Bi, Bang Topan. Iya, Dot. Gue juga dari tadi denger kok. Jam berapa ini, Dot? Kaki gua ngebet banget ini. Itu emang harus dikasih antibiotik, Bi. Ngerinya infeksi itu. Mana besi jebakannya udah pada karatan lagi. Ya, semoga aja gua nggak apa-apa ya, Dot. Iya, lu kudu kuat, Bi. Nggak usah lebay. Kaki lu kenapa lagi Bi? Ngebet banget, Nak. Padahal udah gua popolin betadin banyak banget itu. Ya, gua sih ngerasainnya di bagian tulangnya, Nak. Ya Allah, semoga cepat selesai ini perkara. Bisa cepat berobat lu. Guys, gua ngecek keadaan luar dulu ya. Kali aja ada titik terang buat kita bisa keluar dari sini. Gue ikut, Dot. Nggak mungkin gue ngebiarin lu berusaha sendirian. Ya udah, yuk. Dot, gua titip nasi uduk ya. Ya, orang stres. Ya, rasanya pengen gue jambak tuh mulut lu. Ya udah, gue ngecek makanan dulu di dapur. Kali aja ada yang bisa kita makan buat nambah tenaga. Ya udah oke bang. Kalau di dapur ada telur, ceplokin buat gua ya bang. Jangan pakai mecin gua mah. Sama teh manis anget ya bang. Nah, ngelunjak lu goblok. Keadaan lagi kayak begini. Ya udah ya, Bang. Jangan dengerin orang stres. Pokoknya gua pantau dulu situasi di luar. Langkah pertama kita, nyalain meteran listrik supaya bisa ngekas HP dan WiFi hidup. Dengan begitu, kita bisa lapor polisi. Setuju, Bang. Gue percaya sama lu, Bang. Hati-hati bang. Kuat nggak, Dap? Gua laki-laki sejati, Bang. Bentar, Dot. Sumber suara orang nyapu kedengerannya dari sini kayaknya. Iya, Bang. Bener. Ayo, Dot. Pelan-pelan. Siapa ya, Bang? Kira-kira yang nyapu? Ya Allah, si Karto, Bang, yang nyapu. Sumpah tuh orang nyeremin banget. Kondisi dia lagi nyandra orang, tapi masih sempet-sempetnya nyapu. Bangsat nih orang. Si Kona semalam nggak pulang ya, Pak? Nginep kayaknya, mah. Jangan dibiasain nginep-nginep di rumah orang. Biarin aja, mah. Anak kita udah gede loh. Ya nggak pantas aja, Pak. Kayak orang nggak punya rumah aja. Ya, sekali-kali boleh lah, mah. Mama khawatir aja, Pak. Ngapain khawatir sih, mah? Anak kita nggak mungkin hamil. Anak kita kan laki-laki. Malas ngomong sama Papa mah. Takutnya ngelakuin hal kriminal, Pak. Positive thinking aja, Mama. Mana tahu dia lagi jaga malam. Lagian si anak Cio mau-mauan ngelamar jadi security di rumah orang. Ya nggak apa-apa, mah. Berarti anak kita nggak ngandelin privilege dari orang tuanya. Tetep aja, Mama kepengennya dia itu yang nerusin bisnis Mama. Ya udah, ya. Nanti juga ada masanya kok, mah. Iya. Kalau aja ada senjata, udah gua bidik nih dari sini. Lagian siapa sih yang nyangka bakal kayak gini? Suara lu kenceng banget, Dot. Pelan-pelan. Iya. Tuh kan, Dot. Dia dengar suara kita. Aduh, gimana ini, Bang? Tetap tenang, Dot.
gak usah panik. Fokus sama meteran listrik pokoknya, oke? Tapi itu letaknya di mana? Gua kagak tahu. Pasti ada di depan kok. Kita harus bisa keluar dulu. Iya bang. Halaman depan harus disapu juga nih. Banyak darah semalam. Mungkin nanti malam akan lebih banyak darah lagi. Bisa jadi ada potongan kaki, potongan jari. Bahagianya aku. Sialan banget bacotnya kalau ngomong. Kuping lu sini buat gantungan kunci motor gua. Karto bangsat. Tahan, Dot. Kita harus tetap cerdik. Lawan kita ini bukan orang waras. Sekali lagi, kita harus sadar kita lagi ngadepin orang psikopat. Iya bang, ngerti gua. Tapi tuh mulut bikin gua naik darah bang. Pokoknya kita harus tetap tenang, oke? Ayo, kita ikutin dia. Ayo bang. Bang, jangan langsung pergi ya. Tungguin sebentar. Saya mau sekalian minta anterin pulang. Oh, iya Bu, siap. Assalamualaikum. Permisi. Permisi. Siapa itu? Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Siapa itu bang? Ada tamu bang? Iya, siapa itu ya? Iya, ibu cari siapa ya? Saya mau ketemu yang punya rumah ini, Pak. Pak Anton. Bukan, tapi Pak Rungkad. Oh, Pak Rungkad. Pak Rungkadnya lagi nggak ada, Bu. Loh, kemana ya, Pak? Anak saya sama suami saya katanya lagi main di sini. Walah, iya. Mungkin diajak sama Pak Rungkad keluar kota, Bu. Hah? Keluar kota? Yang bener ah, Pak. Loh iya, Bu. Tapi itu ada motornya, Pak, sama mobilnya. Yo, mana mungkin keluar kota naik mobil atau motor, Bu? Terus naik apa? Naik buruk? Yo, naik pesawat lah, Bu. Namanya juga Pak Rungkad duitnya banyak. Ya Allah, kurang ajar banget Dot sama Topan ngebohongin aku. Sini mampir dulu, Bu, masuk. Capek kan pasti? Nggak usah, Pak. Makasih. Saya juga mau nyuci, mau masak. Emang suami sama anaknya nggak izin sama ibu? Enggak, Pak. Kalau izin juga nggak akan saya izinin. Oh, gitu. Bang, itu ibu, Bang. Mika? Dia bawa si Dede, Bang. Ya Allah, ibu. Bu, pergi, Bu. Dia sentuh anak bini gua mampus lu, Karto. Jadi nggak ada nih, Pak, suami sama anak saya. Loh, ya nggak ada, Bu. Atau ibu mau mampir dulu sini istirahat dulu di dalam? Emang boleh? Boleh dong. Kan kasihan udah kesini jauh-jauh, ndak saya suruh masuk. Iya juga sih. Panas banget soalnya ini. Anak saya kasihan. Ngadem sebentar enak kali ya. Loh iya, kasihan dedek bayinya itu. Ya udah deh. Sebentar yo, tak bukain dulu pagernya. Bu, pergi, Bu. Aduh, gimana ini, Bang? Tetap tenang, Dot. Kalau kita dobrak pintu ini, akan mengundang perhatian si Karto. Dan pintu ini nggak mudah juga buat didobrak. Kalau sampai si Karto nyentuh ibu gua cabik-cabik mukanya. Tapi saya nggak enak, Pak. Lagian juga kalau nggak ada parungkatnya, ngapain juga saya masuk? Ya ndak apa-apa, Bu. Sekedar istirahat aja. Mari, Bu. Yuk, masuk, Bu. Makasih ya, Pak. Bangsat, dia nyuruh Mika masuk. Bang, gimana ini, Bang? Ya Allah, Ibu. Dot, siap-siap, Dot. Jangan sampai lengah. Si Karto mulai nyentuh Mika dobrak pintu ini. Walaupun keras, walau kaki gua patah, gua nggak peduli. Iya, Bang. Siap gua. Bajingan. Semua pintu dikunci lagi. Biadab. Tapi di dalam ada siapa aja, Pak? Ada pembantu di dalam. Ayo, masuk, Bu. Adem banget ya, Pak, rumahnya. Loh iya, apalagi di dalam AC-nya ada 16. Wih, dingin banget dong. Makanya, ayo, saya antar. Malu saya, Pak. Ya ndak usah malu-malu. Kan saya yang izinin. Nanti parungkatnya marah. Ndak bakal marah. Dia kan lagi jalan-jalan. Bu, ini saya gimana, Bu? Ini belum bayar loh. Oh, iya, saya sampai lupa udah nyuruh Bang Ojo nunggu. Lain kali aja deh, Pak, saya mampirnya. Kalau udah ada parungkatnya, nggak enak nggak ada tuan rumahnya. Nanti saya main lagi deh, sekalian sama suami saya ke sini. Waduh. Padahal di dalam pembantu lagi masak enak loh, Bu. Iya, kapan-kapan aja ya, Pak. Ya wis, rapopo. Nanti kalau Parungkat dan suami saya udah pulang, bilang tadi saya nyariin ke sini ya, Pak. Oh, nggih, Bu. Saya pamit ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Ibu. Allah masih ngelindungin Ibu.
Sayang banget dia lolos. Padahal saya bakal dapat Sandra satu lagi. Itu seharusnya bisa jadi pancingan. Biar mereka yang ada di dalam rumah ini semakin panik. Seru itu harusnya. Sopo iku? Gawat. Ayo Dot, kita fokus lagi nyari meteran listrik. Ayo bang, secepatnya kita harus bisa selesaiin kasus ini. Ndak, bangun Ndak, sarapan disit. Udah jam berapa ini? Nggak tahu Pak, jam peot pas masuk ke sini mati. Nggak ada cahaya masuk, jadi nggak tahu ini malam apa pagi. Sebisa mungkin, secepatnya kita harus keluar dari sini. Sebelum kita mati kelaparan di sini. Gua sih ogah makan tikus lagi. Tapi lu tahu Mol jalan keluarnya? Ya nyarilah goblok. Santai dong Mol. Kalian iki ndak akan iso keluar dari tempat ini. Kalau bukan aku dan suami aku yang nganter. Tempat iki gelap loh. Tunjukin aja Nek arahnya. Biar nanti kita jalan sendiri. Kita harus keluar Nek. Karena di sini kita sesak napas Nek. Loh, aku Karto suamiku sehat-sehat di sini, Dok. Di sini tuh aman. Ngapain kamu keluar? Ya udah ayo Dok, ngapain lu dengerin nenek-nenek? Ya udah, kita akan cari jalan keluarnya sendiri Nek. Nenek nggak apa-apa ya, kita tinggal sendirian di sini. Loh ya ndak popon, Dok. Aku wis biasa di sini sendirian. Ayo, Dok, kita berusaha bareng-bareng keluar dari sini. Ayo Bang Peot, pokoknya kita harus keluar dari sini dengan selamat. Udah kelamaan lu kebanyakan drama. Kira-kira kita harus ke arah mana ini? Lorongnya aja banyak banget. Gelap semua lagi. Kita bawa satu obor aja buat penerangan. Yuk. Cerdas juga lu. Hal kayak gini mah mesti pinter Parungkad. Kita harus ngandelin insting dan nalar. Iya, ngajarin gua lagi lu. Ya udah yuk. Nek, kita pamit ya. Makasih ya udah jagain kita di sini. Iya. Hati-hati Oleh. Pokoknya kalau kalian ketemu tangga, disitulah jalan keluarnya. Oh, iya siap Nek. Makasih ya Nek sekali lagi. Iya Oleh. Hati-hati. Ayo guys, ke arah sini. Lu pas masuk ke sini dalam keadaan sadar nggak Dok? Kagak Parungkad. Saya diracun sampai pingsan dan gak sadar. Sama gue juga. Gue dibekep pakai kain yang bikin gue pusing banget dan langsung pingsan. Ya, apalagi gua. Kepala gua dipukul sampai puyeng banget. Udah pasti nggak akan sadar. Mereka anak baik-baik. Ya Allah, ini tempat serem banget. Kayak di alam kubur. Kayak udah pernah mati aja lu. Kalau ngomong suka asal, goblok. Ya gambarannya kayak gini kali Pak di alam kubur. Kagak, kuburan gua mah nanti terang. Gua pasangin lampu 50 watt. Lagian gua merajin sedekah. Udah pasti kuburan gua kagak nyeremin kayak gini. Damn, nggak boleh takabur, Rungkat. Nanti malaikat denger disentil lu. Anak setan. Bukannya doain orang tua malah nyumpahin lu mah. Udah kek, elah, lagi mencekam begini masih sempet aja berantem. Si Peot no yang mulai duluan. Mending fokus cari tangga. Kata si nenek patokannya tangga. Apa lebih baik kita berpencar aja, Dok? Jangan Tante, kita harus selalu sama-sama. Biar nggak main cari-carian lagi nanti pas tangganya ketemu. Aldo, Tante jadi makin cinta deh. Mal, jaga attitude. Centil banget sih lu. Gua sentil ntar bodong lu. Udah. Yot, kira-kira YouTube kita gimana Yot? Turun kali ya viewersnya. Udah lama nggak upload ini kita. Ya Allah Bapak, udah jangan mikirin YouTube dulu Pak. Fokus selamat aja dulu dari sini. Ya anak bego. Gue lebih serem kita miskin lagi daripada seremnya tempat ini. Harusnya kemarin pas lu dipukul sama si Karto, lu sekalian bawa kamera atuh. Buat kita ngeplog di sini. Kan lumayan view-nya gede. Astagfirullah Rungkat. Lu goblok apa gimana sih? Orang mau disandra mana sempet bawa kamera? Emang dia bawa otaknya duit mulu. Kemarin juga dia makan di restoran mahal, pas dia berak tainya sama dia disimpen. Sayang katanya habis makan steak wagyu. Ya kan sayang Eot. 7 juta gua makan steak gituan doang. Habis makan mules. Ya kan sayang kalau kebuang. Jorok banget lu goblok ih. Udah woi, astagfirullah. Serius ini? Fokus dong. Iya Dok. Kok hati ini kayaknya nggak yakin kalau Topan sama Dot itu diajak Parungkat jalan-jalan keluar kota. Terus rasanya mau marah ke mereka kayak ketahan gitu. Ada apa ya? Ya Allah, semoga dikasih petunjuk. Mudah-mudahan ketemu rumah tante itu. Bang Peot pernah bilang kalau dia sama kawan-kawannya dulu tinggal di kampung Dot Design. Mudah-mudahan ketemu.
Itu dia tuh, tante yang tadi datang ke rumah Kak Peot. Assalamualaikum, Tante. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Dek? Tante tadi pagi ke rumah Bang Peot ya? Iya bener. Kenapa emang? Kalau boleh tahu, Tante ke situ keperluannya apa? Oh, Tante tuh nyari suami Tante sama anak Tante. Suami Tante Topan namanya. Kalau anak Tante itu si Dot. Tapi kata bapak tadi yang jagain rumah mereka pada jalan-jalan keluar kota. Aku curiga dengan Pak Karto yang jaga rumah itu, Tante. Dan aku nggak yakin kalau Bang Peot dan kawan-kawan itu beneran keluar kota. Karena aku kenal siapa Pak Karto. Dia jahat, Tante. Dia psikopat. Hah? Kamu serius? Iya, Tante. Amat sangat nggak masuk akal kalau mereka pergi keluar kota nggak kasih kabar keluarga atau sekedar izin. Terus kenapa motor mobil mereka masih ada terparkir di depan rumah? Kejanggalan ini harusnya jangan langsung kita terima mentah-mentah, Tante. Ayo, kalau gitu kita kesana lagi. Jangan, Tante, jangan gegabah. Lebih baik Tante anterin aku ke kantor polisi untuk lapor kasus ini. Tante yang dampingin aku. Kalau aku yang kesana sendirian, polisi mana percaya sama anak kecil. Dot, lu tahu nggak sih? Yang di bawah itu pintu apaan? Yang di bawah itu. Iya, itu yang di bawah. Biasanya sih kalau gituan tempat naruh mesin air, Bang. Nggak mungkin juga meteran listrik ada di situ. Emang lu nggak naruh curiga gitu? Masa iya mesin air? Mesin air itu kan kecil. Ngapain juga pintunya segede itu? Coba lu lebih kritis lagi dah. Iya juga sih. Sekarang gua tanya, di rumah lu mesin air segede apa? Ya mungkin rumahnya gede, mesin airnya gede kali, Bang. Nah, dalam hal kayak gini lu nggak bisa mikir sesimpel itu, Dot. Lu harus lebih dalam lagi nalarnya. Lu yang akan nerusin gua kalau gua udah nggak ada. Lu ngomong apaan sih, Bang? Jangan kejauhan ngomongnya. Berbagai kemungkinan bisa terjadi, Dot. Ya udah yuk, kita cek ke situ. Oke, kita harus cari jalan keluar dulu. Kalau semua pintu dikunci, kita pakai cara si Robi semalam. Dari balkon kamar si Peot. Iya, Bang. Ya udah, tunggu apa lagi? Ayo. Yuk. Aku masih belum puas sama peristiwa semalam. Anggap aja semalam pemanasan. Kali ini mati kalian semua. Tak bius dulu yo. Setelah itu tak potong-potong kalian semua. Nah, kemarin si Robi turun dari sini, Bang. Terus dia merambat ke sini nih. Keren juga si Robi. Tajam juga dia instingnya. Gue juga nggak habis pikir dia bisa begitu. Ya udah, yuk. Pelan-pelan, Dot. Oke, bisa gua, Bang. Hup. Ayo, Dot, cepet. Iya, Bang. Bang Topan sama si Dot lama amat ya. Nggak gampang nak keluar dari tempat ini. Semua pintu pasti dikunci lagi sama si psikopat itu. Tapi kan dia nyari meteran listrik doang. Nyalain abis itu balik lagi. Deh, simple banget. Nyatanya nyari meteran listrik di rumah segede ini sambil main kucing-kucingan sama orang psikopat. Kenapa kita nggak mampusin aja sih itu si Karto? Lu lihat nih kaki gua nih. Ini bukti kalau dia secerdik ini buat pasang jebakan. Gua aja kagak expect ada jebakan modelan kayak gini di rumah ini. Kalau aja semalam dia kita tangkep, kita habisin langsung. Nggak akan sesulit ini. Gue yakin Bang Topan juga masih mikir buat ngabisin si Karto. Dia bisa jadi tersangka pembunuhan. Tapi kan kita begini juga atas dasar bela diri, Bi. Nak, lu inget nggak waktu ada berita orang dibegal? Orang itu ngelawan, begalnya mati. Malah dia yang dipenjara. Padahal dia juga akan ngebela diri supaya nggak mati. Rumit banget ya hukum di negeri ini. Lu berharap apa emang? Udah ikutin instruksi Bang Topan aja. Gue percaya sama dia. Iya. Oh, masih di sini mereka. Oke lah, ayo kita bersenang-senang lagi. Hah, apaan tuh? Halo teman-teman, ayo kita main lagi. Kali ini kalian akan mampus. Bangsat, tahi. Dalam kondisi kayak gini, lu nyerang kita. Biadab lu, Karto. Anjing, maju lu. Nak, bangsat lu, Karto. Pengecut lu. Oh, ini lagi. Kalau yang ini nggak perlu ngeluarin tenaga. Karena udah cacat. Bangsat lu, Karto. Mau ngapain lu, ha? Seru banget ini. Masih ada yang lebih seru iki. Udah pernah ngerasain neraka dunia belum? Kalau belum, nih tak kasih tahu. Mau
ngapain lu anjing? Hah, pengecut lu, beraninya dalam keadaan gua kayak gini. Enak toh? Yo enak. Koe rasain kan sakitnya jadi aku kemarin. Sakit. 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 Sakit ya? Udah sakit. Udah. Hah? Dok, lu di musuhan nggak? Suara si Robi, Bang. Lari Dok, secepat Ya mungkin. Allah, Robi. Teman kita dalam bahaya. Ada pintu yang terbuka, Dok. Pasti si Karto lewat sini. Ayo masuk, Dok. Iya, Bang, ayo. Udah Karto. Udah. Sakit ya? Ampun. Udah sakit. Sekarang siapa yang paling Udah. hebat? Aku atau kalian? Sudah, cukup. Saat main kucing-kucingan lagi. Kejar aku. Siapa tahu kalian kena jebakan aku. Yuhu. Bi, nah, Nak, Kona, bangun, Nak. Nak, Kona. ada apa, Bi? Si Karto, Bang. Iya, kenapa si Karto? Karto. Dia nyemprot gas beracun ke si Kona, Bang. Dia ngajar gua. Dia nginjek luka kaki gua juga, Bang. Aduh. Sekarang dia kemana? Dia kabur lewat balkon, Bang. Anjing tuh orang. Nggak usah dikejar, Bang. Dia bisa muncul dari mana aja. Dan di luar banyak jebakan yang dipasang, Bang. Sialan. Ya Allah, udah jalan berapa jauh ini kita nggak nemu-nemu jalan keluar juga. Napas gua udah sesek banget ini. Udara di sini bikin napas pendek. Ngaso dulu kali, Dok. Aldo tahu kan badan tante semok begini, bawa lemak banyak, berat, oi. Ya udah kalau mau istirahat, saya juga capek. Sebenarnya arah kita kemana sih ini? Takutnya kita malah menjauh dari pintu itu, Dok. Oke, begini. Kalau kita ngandelin penglihatan untuk nyari pintu itu akan sangat sulit. Coba, sekarang semua diam dulu. Kita andelin pendengaran kita. Di mana ada suara, di situ pasti ada udara. Di mana ada udara, di situ pasti pintu keluarnya. Duh, kuping gua budak lagi nih. Oke, tante ngerti. Kad, mending lu diem deh, jangan banyak omong dulu. Tapi kalau kita nyari pakai arah angin gimana, Dok? Susah, Peot. Di sini hampir nggak ada angin. Ini aja tante gerah. Tapi Bang Peot ada benernya juga, Tante. Karena di sini nggak ada angin. Kemungkinan pas ada angin, ini satu-satu udah ada yang masuk dari pintu keluar. Cerdasnya anakku. Bacot. Anak durhaka. Oke, coba kita hening sejenak. Hah, ke arah sana. Ayo. Lu yakin, Dok? Ini jalan keluarnya. Awas lu ya kalau salah. Gua udah capek banget ini. Lu sih enak masih muda. Kita ikhtiar aja dulu, Pak. Daripada diem kan. Udah sih, Pak. Ikutin aja. Kita juga lagi sama-sama berjuang ini. Tahu lu kan bawel banget. Gue jajelin tikus juga lu. Iya, gua sih kagak doyan. Emang lu tuh habis 6 tusuk. Sialan lu. Nah, alhamdulillah. Itu kayaknya pintu keluarnya deh. Iya bener, Dok. Hebat lu, Dok. Iya, gua juga hebat kali. Udah ayo, cepet. Udah gerah banget ini gue. Akhirnya kita bisa pulang. Dikunci nggak ya kira-kira pintu ini? Ya udah biar gua duluan dah yang keluar. Udah sesek banget ini napas gua. Diungkep di sini. Ya udah naik duluan, Pak. Cepet akad. Gerah ini gue. Hati-hati, Pak. Keras banget ini pintu. Dikunci kayaknya ini mah. Pakai tenaga, Kad. Lu gitu aja nggak kuat. Ya, banyak omong lu mau lihat. Sini bantuin gua ya. Bisa nggak Parungkan? Alhamdulillah kebuka juga ya Allah. Keras banget ini pintu. Cepet goblok naik. Panas di dalam. Akhirnya gue bisa menghirup udara segar. Alhamdulillah. Seger banget ini udara. Kalian ini. Dari mana kalian bisa keluar? Hah? Karto, tolong. Ya, tolong Peot. Aldo, Molly tolongin gua. Diam. Tak mampusin kalian. Tolong. Kalian panik ya? Tolong. Asik banget. Banyak wajah ketakutan, wajah kesedihan, wajah putus asa.
Itulah yang saya harapkan. Mampus kalian semua. Gua masih deg-degan pas Mika datang ke sini tadi. Untung dia nggak masuk. Hah? Serius tadi Tante Mika kesini? Iya, Bi. Gua sama Bang Topan ngintip dari jendela. Udah nafsu banget gua. Itu jendela mau gue pecahin aja rasanya. Alhamdulillahnya masih dikasih selamat. Mana dia kesini bawa anak gua juga yang baik. Si Karto yang nemuin udah nyiapin kampak di belakang badannya. Anjir, bikin ngilu itu mah. Kita dibikin sampai payah begini. Itu si Kona belum sadar juga. Aduh, gimana ini kita ngomong ke bapaknya? Nanti juga sadar, Dot. Cuma ya nunggu beberapa jam aja. Bergantung fisiknya juga. Itu semprotan beracun langsung nyerang paru-paru sama kepala. Pas ngirup udaranya langsung sesek dan pusing. Dot, lu denger suara berisik gak sih? Iya, Bang. Ayo, Dot, kita cek. Bi, lu tunggu di sini ya. Diem-diem aja lu, nggak usah banyak gerak. Gua yakin si Karto buat ulah lagi. Ayo Bang, cepet. Jangan sampai ada korban lagi. Lihat sini, Dot. Iya, Bang. Hah? Parungkat? Aldo, Tante Molly, Parungkat. Oh, datang lagi dua kambing bodoh yang dari kemarin main kucing-kucingan sama aku. Mana dua teman kamu lagi, ha? Udah nggak berdaya lagi. Kasian. Ayo, sini maju. Mau lihat toh teman kalian yang ini tak potong kepalanya? Karto. Tenang. Kita bisa bicarain ini baik-baik. Mau lu apa dan gimana? Please, ini mungkin salah paham atau ada hal yang membuat lu sakit hati. Lucu banget kalian ini. Bang Topan, tolongin bapak gua, Bang. Iya, Yot. Iya pasti. Lu tenang dulu. Kalian semua ini hanya mementingkan diri kalian sendiri. Kalian gak punya hati, gak punya perasaan. Mulut kalian selalu menyakiti orang lain. Maksud lu apa? Tolong lepasin Parungkan. Dia bisa mati. Loh, emang dia harus mati? Dia yang hampir membuat bapak ibuku mati. Apa maksudnya? Apa aku harus jelasin? Dia pernah usir aku toh saat aku mau kasih makan orang tuaku. Masa iya lupa? Tolong Pak Karto, kali ini saya yang memohon maafin bapak saya. Tolong lepasin dia, Pak. Kalau emang kita punya salah, saya akan tebus dengan cara apa aja. Keren juga anak ini. Kalau Pak Karto mau harta kita, silahkan ambil. Yang penting bapak saya jangan diapa-apain. Saya nggak punya siapa-siapa lagi selain dia. Saya mohon, Pak. Mau nyogok aku toh? Ya mana bisa. Semua udah terjadi. Tolong jangan sakitin bapak saya. Saya mohon. Sakitin? Ngerti apa kalian dengan rasa sakit? Rasa sakit kalian belum ada apa-apanya. Sama sakit yang selama ini aku rasain. Loh kok mati? Ayo dong tikus, kita main lagi. Kalau kamu mati tak goreng yo kamu. Karto, kowe ngapain mainin tikus? Jorok banget kowe iki. Nggak cicit toh kau mainin itu. Kalian mau apa kemarin? Mau main karo aku ya? Sopo sing mau main karo kamu? Yo kamu ae mainnya karo tikus. Aku yo cici toh. Yo ojo cici. Aku mangan karo tikus iki. Hah? Mangan karo tikus? Pantes mulutmu mambu tenan to Karto. Apa kowe mangan karo tikus? Ora ono sing dimangan to di rumahmu? Ora. Kasihan deh kowe Karto. Jangan main karo Karto. Karto mangan tikus. Mulutnya mambu. Kowe jorok tenan. Apa kalian jahat tenan karo aku? Aku yo ndak ganggu kalian karena kowe jorok Karto. Kowe makan tikus. Mulutmu mambu. Ayo pergi. Ojo konconi Karto. Badannya yo mambu tikus. Jijik. Karto. Mereka jahat, Mbok. Mereka jahat. Wis, Le. Ojo dimasuki hati. Sing sabar, yo. Kalau aku wis gede, aku balas, Mbok. Ojo, Le. Ojo dendam. Ayo, kena iki. Ora bakal, kowe ora hebat. Aku yakin kena. Wah, akeh sing main kelereng. Aku yo mau main juga, toh. Main yuk. Aku juga punya kelereng nih. Kowe punya akeh kelereng ora? Ora. Ono 5. Kalau ora ono akeh, ora usah main karo kita. Masa yo ndak boleh tuh cuma ono 5. Hah, kowe iki. Aku wis denger dari Moko dan Yanto kalau kowe makan tikus. Ya ora? Iya. Lalu apa? Ya aku ora sudi main karo kowe, Karto. Ingat ya, aku karo konco-koncoku ora sudi main karo kowe. Mulut kowe mambu, Karto. Kowe makan tikus.
Opo salah nek, sing makan tikus yo aku. Aku ndak nyusahin sampean, tapi yo kita jijik. Melayu koe, melayu. Jahat tenan kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ono opo koe kesini Karto? Aku mau jelasin soal kemarin. Jelasin apa meneh? Aku wis tanggung malu mas. Koe janji mau datang karo ibu bapakmu. Keluargaku sudah kumpul mas. Koe ingkar janji mas. Katanya mau lamaran. Mana? Iyo, tapi 2 hari sebelum acara lamaran, usaha bapakku ditipu orang iki. Uangku habis-habisan. Aku yo malu datang ke rumahmu ndak bawa mas kawin. Sekarang aku wis dijodohin karo Mas Ajis, anak juragan beras dari kampung sebelah. Jadi kita ndak iso lanjutin hubungan kita lagi Karto. Tapi aku cinta banget karo kowe, Ti. Ojo tinggalin Mas, Ti. Koe ora punya komitmen mas. Aku wis kecewa. Ti, aku mohon, Ti. Jangan tinggalin Mas, Ti. Saiki koe pergi ae mas. Aku wis ndak cinta karo kamu. Kasih Mas kesempatan, Ti. Kesempatan apa? Bapakku, Pak Leku wis kecewa karo kamu mas. Ti, aku mohon, kasih aku kesempatan. Aku akan cari uang lagi untuk kelamar kowe. Ndak perlu. Saiki koe pergi. Pergi. Ya Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Kenapa semua orang menghinaku, menyakiti aku, tanpa mereka mengerti tentang keadaan aku? Suatu saat nanti, akan aku balas semua yang sudah menyakiti aku dan keluarga aku. Biar kalian tahu rasa sakit, dihina, direndahkan, tidak dianggap. Kalian harus merasakan ini semua, biar semua adil. Suatu hari nanti aku akan datang kepada kalian untuk membuat perhitungan. Untuk Surti, aku akan bikin kamu menyesal seumur hidup kamu. Tolong kasih kami waktu, Pak. Kami akan bayar semuanya. Sudah berapa banyak waktu yang sudah saya kasih, tapi masih belum dibayar juga, Bu. Tolong, Pak. Kami sudah berusaha menjual rumah ini, tapi belum laku juga. Ah, masa bodoh? Bayar sekarang pokoknya. Bo, Pak. Mas, tolong mas, jangan sakitin orang tua saya. Saya janji 2 bulan lagi saya akan carikan uangnya. Karto, dari mana kamu bisa dapat uang 200 juta dalam waktu 2 bulan? Saya akan usahakan, Pak. Saya akan ke kota. Sebisanya saya akan lunasin, Pak. Tapi tolong jangan sakitin orang tua saya. Percaya diri juga kamu, Karto. Cari uang di kota nggak semudah bayangan kamu. Saya mohon, Pak. Saya janji akan bayar. Tapi kasih waktu 2 bulan, Pak. Dalam waktu 2 bulan kau tidak bayar juga, aku sita rumah ini. Dan aku ambil ginjal kamu. Ingat itu. Nggih, Pak, nggih. Mbok karo papa ora apa-apa to? Ora apa-apa, Karto. Kamu ojo maksain diri, Karto. Aku kuat kok, Pak. Mbok, aku kuat. Pokoknya aku akan balas semua yang udah jahat karo aku, karo keluargaku. Ojo, Le. Ndak baik dendam. Kita maafin ae, Le. Iya, Le. Mbokmu bener. Biarin, Mbok. Biar mereka ngerasain apa yang kita rasain. Sini, ayo maju sini. Asik loh ini. Seru tahu lihat orang yang kalian sayang dipotong-potong di depan kalian. Pak Karto, saya mohon jangan sakitin bapak saya. Karto, gue mohon jangan sakitin dia. Kemauan lu bisa gue turutin asalkan lepasin dia. Kamu siapa? Sok kenal. Toh kamu duel sama aku juga belum tentu menang. Bangsat. Karto, kalau aja lu nggak licik, lu udah gue cabik-cabik lu, Karto. Alah, lihat temen kamu tuh di atas. Yang satu udah mampus, yang satunya lagi menderita kesakitan karena kakinya hancur. Karto ya tak terkalahkan. Pak Karto, ini semua bisa kita omongin baik-baik. Mau Pak Karto apa? Ayo kita diskusi, asal jangan pakai kekerasan, Pak. Bacot, anak kecil tahu apa, ha? Pak Karto, saya mohon, Pak. Itu orang tua satu-satunya. Tolong jangan sakitin dia, Pak. Sakitin? Rasa sakit apa yang kamu udah rasain? Jangan banyak bergumam anak muda. Kamu orang ngerti makna rasa sakit itu apa. Jadi ndak usah banyak omong. Oke, gini aja. Sebagai jaminannya, lu boleh ngandra gua. Lu boleh nyakitin gua. Tapi sebagai gantinya lepasin Parungkan. Seberharga apa sih orang ini di mata kalian? Sampai-sampai kalian rela bertaruh nyawa untuk curut ini. Tolong Pak Karto, tolong lepasin Parungkan. Saya juga bersedia untuk jadi pengganti Parungkan. Tolong lepasin. Oh ya jelas, ini bos kalian kan ya?
pada mau ngejilat ya. Teruslah berlaku munafik sampai orang seperti aku banyak bermunculan. Karena sudah muak sama dunia ini dan cara berpikir kalian yang toksik. Menghargai orang hanya karena hartanya. Lalu apa kabar dengan orang yang tidak punya apa-apa? Kalian buang seperti sampah. Jangankan kalian hormati, untuk menyapa aja kalian sungkan. Tolong, jangan benturin mindset lu sama mindset orang lain. Kita bersosialisasi dengan rasa kasih sayang. Kita jujur dalam menyayangi satu sama lain. Bullshit. Sudahlah, saksikanlah pertunjukan ini. Allah. Ada jangan. Ada lepasin. Bangsat lu, tante Molly bisa melingkar lu. Punya nyali juga. Menangislah kalian semua. Ya Allah, astagfirullah. Oh, cuma kena tangan doang. Kali ini kena kepalanya ya. Ya. Hah? Sopo iki? Wildan, Bala bantuan. Tingkat. Langsung beresin si kapal, Dot. Ayo bang. Kat, istighfar Kat. Kat, lu denger gua kan? Papa harus kuat, Pak. Sabar, Yot. Mudah-mudahan si Rungkat nggak apa-apa. Itu luka Tante Molly nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa gua mah. Harus ditanganin secepatnya itu, Tante. Iya, Yot. Lu baik-baik aja, Dok. Alhamdulillah Aldo sehat bang. Cuma untuk bisa naik ke sini nguras tenaga banget. Emang lu dari mana? Kita semua disekap di dalam ruang bawah tanah bang. Dan aksesnya melalui pintu itu. Buset, ternyata bener Bang Topan. Pintu itu bukan pintu mesin air. Awalnya gue lagi jaga di depan gerbang suruh Bang Kona. Pak Karto dateng. Dia minta ambilin payung yang ketinggalan. Tahu-tahu kopi gue diracun. Pas sadar udah di situ. Dan ketemu tuh sama Parungkat, Bang Peo, Tante Molly. Syukur dah, Dok, lu selamat. Oh iya, ini Bang Robi di mana bang? Si Robi sama si Kona kondisinya parah, Dok. Si Kona pingsan kena gas beracun. Si Robi kakinya hampir putus kena jebakan binatang buas yang dipasang sama si Karto. Ya Allah Bang Robi. Semalaman kita benar-benar berjibaku sama maut, Dok. Alhamdulillahnya kita semua selamat. Walau si Kona dan si Robi kondisinya memprihatinkan. Dok, Topan. Perhatian semuanya. Kami polisi. Harap jangan ada yang meninggalkan tempat ini sebelum kami periksa. Ibu. Ya Allah, kenapa bisa sampai kayak gini sih, Dot? Topan, panjang Bu ceritanya. Nanti aja jelasinnya di rumah. Badan aku udah sakit, Bu. Si Dede di mana, Mika? Aku titip tetangga dulu. Masa iya dalam keadaan begini aku bawa-bawa bayi sih, ah? Pinternya istriku. Bu, aku lapar. Aku pengen masakan ibu. Ah, lebay. Baru semalaman aja kamu disekap di rumah ini udah bilang kangen masakan ibu. Kayak udah berbulan-bulan aja. Ya, kan berasanya kayak lama banget ada di sini. Kamu hebat, Mika. Udah membesarkan anak sepinter dan sehebat, Dot. Dia pemberani, dia jagoan. Alah, lebay lu, Bang. Strategi dan insting lu jauh lebih tajam, Bang. Buktinya lu bisa nganalisa kalau ada apa-apa di dalam pintu itu. Dan ternyata bener. Jadi mereka disekap di bawah situ, Dot? Iya, Bu. Parungkat, si Peot, si Aldo, sama Tante Molly. Tapi alhamdulillahnya mereka selamat. Alhamdulillah. Anak mama pemberani. Syukurlah mah, sekarang semuanya udah selesai. Pak Karto udah ditahan polisi. Iya nak, ini memang dari dulu. Tapi baru sekarang kita bisa lakuin ini. Karena dari dulu kita selalu takut. Kali ini terakhir Pak Karto berbuat ulah. Kasihan mereka. Mereka orang-orang baik. Udah cukup. Ya udah sana, kamu bantuin yang lain. Iya mah. Pak, kok bengong aja sih, Pak? Ngomong atuh, Pak. Ini kita udah bebas. Udah, jangan ditanya dulu, Mas. Masih shock ini bapaknya. Biar nanti dokter yang nanganin. Iya, ya, Mas. Langsung masukin ke mobil aja, Dan. Ya, langsung masukin aja. Nanti di mobil tangannya bergol. Siap, Dan. Dok, Nenek pamit ya. Dok sering-sering main sama Karto. Kasihan dia kesepian. Nenek baik-baik ya di tempat yang baru. Nenek sehat-sehat ya di sana. Kalau Aldo ada rezeki, kalau Aldo sempet, Aldo akan ngejengukin nenek. Nggak usah repot-repot, Dok. Aku ya ora popo. Dan terima kasih ya, Nek.
udah jagain kami saat masih di ruang bawah tanah. Sudah seharusnya aku yo jagain kalian. Kalian koncone karta toh. Iya Nek, iya. Oh iya Dok, aku yo mau kasih kamu ini. Iki untuk main Dok. Simpen iki. Mana tahu berguna. Loh, jangan Nek. Ini kan tusuk konde kesayangan Nenek. Ya ora apa-apa. Simpen aja Nek. Saya nggak pantas pegang benda itu. Nggak usah sungkan Dok. Ambil airnya, ambil. Makasih ya Nek. Itu tusuk konde setiap malam Jumat Kliwon. Tolong kamu mandiin pakai air kelapa hijau dan bunga 7 rupa ya Dok. Untuk apa Nek? Nanti kalian tahu kok. Iya deh, iya. Sekali lagi makasih ya Nek. Perjuangan geng Porji untuk menyelamatkan si Peot Parungka dan lain-lain benar-benar bikin kita ngilu guys. Si Kona pingsan, si Robi yang kakinya hampir putus, dengan luka di wajah yang amat sangat menyedihkan. Biar bagaimanapun dia sosok panutan gua, instingnya tajam banget. Coba kalau dia kagak ada, mungkin kita semua udah tumbang sama si Karto psikopet itu. Karena segala sesuatunya yang udah si Karto rancang. Kita semua nggak ada yang nyadar kalau bahayanya ngadepin orang kayak si Karto itu kudu harus pakai insting yang matang. Nggak aja sekedar pakai nyali. Dan ini man of the match kita kali ini. Wildan, anak usia 10 tahun yang keberaniannya setara sama orang dewasa. Akalnya cukup cerdik. Dengan dia minta bantuan ibu gua buat antar ke kantor polisi. Dan akhirnya kasus bisa diselesaikan. Dan yang paling bikin gua tercengang, dia sampai minta sama ibu gua ngeracikin obat bius dosis tinggi yang dirakit jadi peluru ketapel. Saat-saat genting dia datang di waktu yang tepat dan sangat akurat. Siapa itu woi yang ngajarin dia naik pohon dan ngebidik Karto? Hebatnya tepat banget. Good job buat Wildan. Akhirnya sore itu rumah Parungka disegel sementara sama polisi untuk mendapatkan keterangan dari Pak Anton dan dari Pak Karto. Untuk Parungka, sekarang dia lagi dirawat di rumah sakit. Badannya panas tinggi dan gak mau makan, serta masih belum mau ngomong. Kalau dia sih, kata bapaknya udah sempat sadar, tapi mungkin karena efek gas beracun yang bikin kepala pusing dan dada sesek, jadi dia minta banyak-banyak istirahat dulu. Cepet sembuh ya Bi. Kondisi dia bisa dibilang ya paling parah dari yang lain. Tapi dia bisa bertahan karena ngedenger bininya hamil, makanya dia kuat. Tapi emang dia orangnya kuat kok. Cepet pulih ya Bi. Makasih ya Dok, lu keren Dok. Lu berhasil ngebawa Parungkat, Peot dan Molly keluar. Pokoknya lu keren lah. Ibu gua masih kepo atas kejadian tadi. Dan Bang Topan ngejelasin dengan santai dan bisa dimengerti. Orang tua Pak Karto dibawa ke dinas sosial untuk dibina dan sesekali dicek kesehatannya. Semoga sehat selalu ya. Kasihan anjir bertahun-tahun tinggal di ruang bawah tanah. Kalau untuk orang ini, akad apa yang cocok untuk dia? Tulis di kolom komentar ya.